Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya, peserta webinar penentuan leading sektor di tingkat regional dan nasional. Semoga selalu sehat ya Bapak Ibu, dan tetap semangat mengikuti webinar ini dari awal hari Senin hingga nanti hari Jumat. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena sudah lewat sekitar 7 menit dari jadwal yang kami beritahukan sebelumnya, maka langsung saja untuk narasumber hari ini, Ibu Dr. Sahara, kami persilakan waktunya Bu untuk memulai webinar ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Muti, langsung ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu saya share screen PPT? Mut, kelihatan nggak Mut? Kelihatan Ibu? Kelihatan ya. Ya. Saya coba slideshow, kelihatan ya? Nanti kalau nggak bergerak kasih tahu aja Mut. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di webinar webinar berseri, maksud saya yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Ekonomi. Ini rasanya sudah keempat, karena ekonometrika dulu 2 gelombang, lalu kemudian dilanjutkan dengan WTO kemarin, lalu kemudian dilanjutkan dengan leading sektor. Nah, topik kita hari ini yaitu terkait dengan location question. Besok itu Mbak Muti akan menyampaikan shift share untuk menentukan leading sektor, lalu kemudian Rabu saya lagi itu I.O., Jumat itu baru Bu Widya Stutik. Jadi seperti itu kira-kira jadwalnya Bapak Ibu. Nah, kita mulai memang dari yang sederhana dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ngelihat, oh kalau ini sebenarnya gampang banget. Ya, memang LQ itu gampang banget untuk menyelesaikannya. Tapi sangat bermanfaat sekali dan ini banyak sekali digunakan oleh terutama mahasiswa S1. Nah, nanti shift share itu agak sedikit lebih advance dibandingkan dengan LQ, lalu kemudian nanti baru I.O. yang relatif lebih advance lagi, lalu kemudian computable general equilibrium. Nah, kemudian nanti, tapi sebelum CGI itu sebenarnya ada satu lagi itu namanya Social Accounting Matrix, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah SNSA. Ya. Jadi, seperti itu Bapak Ibu urutannya. Biasanya kita kalau di departemen saya S1 itu biasanya LQ, lalu kemudian shift share menggunakannya I.O. Nanti kalau sudah SNSA itu biasanya kita anak S2 biasanya SEM itu. CGI itu biasanya S3, makanya tadi Pak Dwi, Ervin, Bu Wit itu menggunakan CGI semua. Saya dulu karena Bu Rina itu almarhumah waktu saya baru pertama kali pulang ke Indonesia, muridnya waktu itu cuma saya dan Ervin, pada waktu itu saya S2 memang, akhirnya saya dalam tanda kutip dipaksa oleh beliau, S2 saya menggunakan Computable General Equilibrium. Saya ingat waktu itu saya diminta untuk mengestimasi dampak kenaikan tarif dasar listrik, BBM, dan telepon terhadap kinerja makroekonomi dan sektoral di Indonesia. Jadi pas S3 saya bingung, saya ngapain lagi ya? CGI udah. S1-nya saya I.O., S2-nya saya CGI, S3-nya akhirnya saya balik lagi menggunakan model ekonometrika. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu urutan dari topik yang akan kita sampaikan di webinar berseri ini. Nah, ini brief CV saya sekilas. Saya di IPB sekarang ini menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB. Saya juga Associate Professor di Adelaide University, dan bersama Bu Wit, saya juga Senior Researcher, itu salah nulisnya, di ITEPS IPB. Kalau ada alumni John Allwright Fellowship, saya juga adalah alumni John Allwright Fellowship untuk PSD student. Dan riset fokus saya food policy, food market transformation, digital market for agricultural products. Sebagaimana kita ketahui bahwa digital market sekarang berkembang sekali di Indonesia, terutama di era COVID-19 ini, dan juga rural development.
Dan mengikuti jejak senior-senior saya sebelumnya, saya mencoba juga menulis beberapa artikel yang alhamdulillah sudah dimuat di berbagai media massa nasional, terutama kaitannya dengan agriculture development di Indonesia. Ya. Jadi salah satu contohnya impor pangan, kuota atau tarif di situ. Yang ini dimuat di Republika kalau nggak salah. Lalu kemudian ini kira-kira riset activities saya di tahun 2020, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita lihat di sini memang saya banyak fokus ke food for pasar untuk produk pangan di Indonesia, dan digital teknologi itu juga menjadi salah satu fokus. Dan memang kalau kita lihat beberapa penelitian di Indonesia itu dananya itu dibatasi di era COVID-19, dan beberapa penelitian itu Mbak Wid alami sendiri, saya juga itu yang dibiayai oleh beberapa institusi dalam negeri itu dibatalkan karena adanya COVID-19, dananya dialokasikan untuk yang lain. Tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu di luar negeri justru penelitian, mereka memberikan dana penelitian itu cukup banyak untuk peneliti-peneliti di Indonesia. Jadi maksud saya, walaupun dana penelitian di Indonesia itu dikurangi, tetapi kesempatan kita, terutama sebagai dosen, karena kita harus meneliti juga, itu tidak akan pernah hilang Bapak Ibu, karena call for proposal itu dari luar negeri itu sangat banyak sekali sekarang itu. Jadi bisa dimanfaatkan sembari menunggu dana dari Indonesia itu kembali pulih ya. Seperti itu kira-kira untuk informasi research. Baik Bapak Ibu, saya sekarang masuk kenapa pentingnya kita melakukan perencanaan. Saya kira kita semua sudah tahu kenapa perencanaan itu penting. Dalam teori ekonomi dasar ini anak TPB, PPKU kalau di IPB itu sudah mempelajari bahwa sumber daya itu memang langka. Sumber daya alam, lahan, hutan, air, dan sebagainya, itu terbatas jumlahnya. Sumber daya manusia, kualitas dan kuantitas itu juga terbatas. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, oh di Indonesia Bu, kuantitasnya sumber daya manusia itu banyak sekali. Kita penduduknya 260 juta jiwa, hampir setengahnya itu termasuk dalam labor force. Artinya banyak ketersediaannya, tapi ingat bahwa SDM itu juga termasuk kualitasnya, tidak hanya melulu kuantitas. Lalu kemudian kapital, mesin-mesin, kemudian bangunan-bangunan pabrik, itu juga jumlahnya sangat terbatas. Nah, karena adanya kelangkaan sumber daya ini, maka kita perlu melakukan perencanaan. Kira-kira kalau di perencanaan regional ini, sektor-sektor apa yang akan kita kembangkan di suatu daerah. Nah, di regional planning ini perencanaan regional maksud saya ini akan membantu untuk menurunkan konflik dan persaingan dalam hal alokasi sumber daya yang langka tadi di berbagai daerah. Jadi kalau dari sisi pemerintah, ini banyak teman-teman Bapeda yang hadir, sebenarnya ingin mengembangkan semua sektor yang ada di wilayah tersebut. Nah, cuman kembali lagi tadi, lahannya tersedia enggak? SDM-nya tersedia enggak? Kapitalnya tersedia enggak? Ya. Jadi dan itu pasti terbatas. Nah, karena adanya keterbatasan itulah, maka sektor-sektor perekonomian yang dikembangkan hendaknya adalah sektor-sektor yang perekonomiannya, sektor-sektor tersebut maksudnya yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Baik, kalau kita bicara wilayah, di Indonesia, wilayah administrasinya, sebenarnya wilayah itu banyak. Ada wilayah homogen, ada wilayah nodal, ada wilayah perencanaan, dan sebagainya. Tetapi untuk kuliah online ini, wilayah yang relevan untuk kita angkat itu adalah wilayah administrasi. Biasanya kalau saya mengajar ekonomi regional, keempat wilayah yang saya sebutkan tadi, saya bahas semua sampai habis ya, tapi di sini karena keterbatasan waktu, kita fokus saja kepada wilayah administrasi. Nah, di wilayah administrasi ini kita tentu saja level nasionalnya ya Indonesia, negara. Lalu berikutnya adalah provinsi. Kita punya 34 provinsi. Level berikutnya itu adalah kabupaten kota. Kita punya 500 lebih kabupaten kota. Lalu level berikutnya kita punya kecamatan. Dari kecamatan kita punya desa atau kelurahan. Dari situ kita punya RW dan kemudian RT.
Nah, kenapa penting saya sampaikan? Karena nanti di location question, Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu mana daerah bawah nanti, mana daerah atas. Nah, kalau kita sudah hafal sekali wilayah administrasi di Indonesia, maka penentuan wilayah atas dan wilayah bawah itu nanti akan sangat mudah untuk dilakukan. Misalnya, ketika kita menganalisis LQ, location question nanti untuk suatu kabupaten, maka kita nanti harus menentukan wilayah atas. Nah, kita tahu wilayah atasnya itu nanti di provinsi yang mana. Misalnya, location question di Kabupaten Bogor. Maka kita tahu wilayah atasnya itu adalah nanti yang paling dekat itu adalah provinsi. Provinsi apa? Provinsi Jawa Barat. Nah, nanti akan kita bahas di situ. Nah, kemudian tadi di samping wilayah, konsep yang penting lagi ketika kita mempelajari sektor unggulan adalah sektor-sektor perekonomian. Nah, kalau kita lihat sektor-sektor perekonomian, dulu BPS mempublikasikan 9 yang rutin dipublikasikan setiap tahun. Sekarang 17 sudah bertambah. Nah, kita lihat di 17 itu ada pertanian, kehutanan, dan perikanan sektornya, ada pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas. Ini tambahan yang baru, ini 5 itu pengadaan air, baru sektornya, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, yang ke-14 itu sektor administrasi, pemerintahan, pertahanan, dan jaminan wajib sosial, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya katakan bahwa pemerintah, misalnya pemerintah daerah atau pemerintah di level nasional, ingin tadi itu semua sektor ini dikembangkan. Tapi lagi-lagi yang saya katakan tadi, kita menghadapi scarcity atau kelangkaan sumber daya. Jadi dengan sumber daya alam yang dimiliki sekian, dengan sumber daya manusia yang dimiliki sekian, dari sisi kualitas dan juga kuantitas, dengan sumber daya kapital yang dimiliki sekian, adalah sangat-sangat tidak realistis kalau kita ingin mengembangkan semua sektor ini di semua wilayah. Maka tadi perlu kita lakukan pemilihan sektor-sektor mana saja yang ingin dikembangkan. Nah, ini baru kita bicara 17 sektor. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bicara sektor yang lebih rinci lagi. Jadi, begini, contohnya, kenapa kita perlu bicara sektor yang lebih rinci lagi? Kita sudah punya 17 sektor, Bapak Ibu. Lalu kemudian, misalnya, Mbak Lea sudah nih mengidentifikasi bahwa di Jawa Barat, di Kabupaten Bogor itu, ternyata sektor unggulan itu adalah sektor yang LQ-nya tinggi, ya, yang bisa dijadikan sektor unggulan atau leading sektor atau key sektor itu adalah sektor pertanian dan sektor misalnya industri pengolahan. Sudah, Teh Lea bilangnya begitu ke saya. Pokoknya sektor yang bisa dikembangkan di Kabupaten Bogor setelah dilakukan analisis dengan menggunakan location question itu adalah sektor pertanian dan industri pengolahan. Saya presentasi misalnya di depan Mbak Pedal di Kabupaten Bogor. Mereka akan bertanya, Bu, sektor pertanian apa yang harus dikembangkan? Lag-lagapan saya, kalau saya hanya analisis 17 sektor. Karena Bapak Ibu, ini baru 1 digit. Kalau kita bicara 2 digit, sektor pertanian itu kan banyak. Ada sektor, kita bicara 2 digit ya. Di pertanian itu, kalau kita breakdown lagi, atau kita disagregasi bahasanya, itu ada sektor pertanian tanaman pangan, kemudian ada sektor tanaman hortikultur, ada subsektor perkebunan, ada subsektor kehutanan, kemudian perikanan dan peternakan. Ya, jadi kalau kita tadi saya hanya merekomendasikan pokoknya sektor basis atau sektor leading sektor di Kabupaten Bogor hanya sektor pertanian, dan kemudian dikembangkan misalnya sektor perkebunan, tapi ternyata tahu-tahu yang leading itu sebenarnya sektor pangan, nah itu kan rekomendasinya menjadi tidak begitu valid. Maka disagregasi sektor itu menjadi diperlukan, atau membuat sektor yang lebih rinci itu menjadi perlu, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya berikan contoh di sini
bagaimana mendisagregasi sektor tersebut. Share screen. Mana yang BI? Saya tadi sudah buka yang BI. Harus dibuka dulu ya, Mut ya? Iya sih, Bu. Sebentar ya Bapak Ibu, saya buka dulu. Saya ingin memperlihatkan sektor yang agak lebih rinci. Tadi sudah saya buka ya di ini. Tadi udah dibuka. PDB sektoral, sebentar. Kok nggak ada juga ya, Bud ya? Saya coba share lagi. Nggak ada, Bu. Sebentar. Oh, ini. Nah, muncul Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya. Nah, tadi yang saya katakan, ini sektor yang lebih rinci lagi, yang membangun sektor penyusun PDB yang lebih rinci lagi. Pertanian itu tadi saya katakan bisa kita breakdown menjadi pangan, hortikultur, perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan, kehutanan dan penebangan kayu, dan perikanan. Pertambangan dan penggalian di 17 sektor tadi bisa kita breakdown lagi menjadi pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan batu bara dan lignit, pertambangan biji logam, dan lain sebagainya. Lalu industri pengolahan, wah ini banyak Bapak Ibu, dari 16 ke 31 berarti itu sekitar 15 subsektor di dalamnya itu, mulai dari industri batu bara dan penghilangan migas, industri makanan dan minuman, pengolahan tembakau, tidak perlu saya bacakan semua ya, ada industri furniture juga, lalu industri alat angkutan dan sebagainya ya. Jadi sudah bisa kita breakdown menjadi lebih rinci. Pengadaan listrik dan gas juga bisa di breakdown menjadi dua, ketenaga listrikan, pengadaan gas dan produk es, lalu kemudian perdagangan besar dan eceran ini juga bisa di breakdown juga menjadi dua di sini, perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya, perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda. Nah, transportasi dan pergudangan itu ada angkutan rel, angkutan darat, angkutan laut, sungai dan penyeberangan, angkutan udara, pergudangan, dan jasa penunjang angkutan. Kemudian penyediaan akomodasi makan dan minum, ini bisa di breakdown juga menjadi dua. Lalu jasa keuangan dan asuransi, ini juga di breakdown menjadi 4, dan seterusnya. Sehingga kalau dari 17 sektor tadi Bapak Ibu, ternyata kalau kita breakdown, kita bisa mendapatkan 61 sektor. Jadi dari 17 ke 61 sektor. Kalau ditanya, Bu, bagusan pakai yang mana? Kalau ada data, ya sangat bagus sekali memakai sektor yang lebih rinci tersebut. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu merekomendasikan, yang dikembangkan itu adalah tanaman pangan. Ya, tidak semua di sektor di pertanian itu layak dikembangkan. Nah, sampai seberapa jauh sektor-sektor tersebut didisagregasi, pengalaman yang saya lihat, BPS itu membreakdown atau mendisagregasi sektor itu sampai 185 sektor. Nah, nanti ini akan kita bahas di I.O. Jadi sudah rinci sekali tadi, dari yang tanaman pangan itu sudah ada padi nanti di sana, ada kacang-kacangan, ada jagung dan sebagainya, umbi-umbian. Lalu kemudian perikanan itu ada udang, ada perikanan laut, ada perikanan darat. Kemudian di situ juga nanti ada udang dan sebagainya. Dan masing-masing sektor itu dirinci lebih lanjut sehingga kita mendapatkan 185 sektor. Jadi makin rinci sektornya itu, atau semakin banyak sektornya, itu semakin bagus ya bagi kita untuk menganalisis leading sektor. Karena nanti kalau keluar, yang dikembangkan tuh padi, enak loh, orang udah nggak nanya lagi padi yang mana, ya. Atau yang dikembangkan di situ adalah jagung, ya. Jadi tidak ada pertanyaan lebih lanjut lagi, jagung yang mana, ya. Cukup jagung saja, ya itu yang dikembangkan. Nah, tapi tadi itu kalau kita hanya mengatakan pertanian, ya pertanyaan tadi pertanian yang mana, Bu? Karena itu banyak sekali. Jadi saran saya, kalau punya data sektor perekonomian yang lebih rinci, maka Bapak Ibu bisa menggunakan sektor-sektor yang lebih rinci tersebut. Tapi sayangnya
dari publikasi-publikasi yang ada, PDB maupun di level regional, PDRB, yang rutin dipublikasi itu hanya 17 sektor ini saja. Ya, yang saya sebutkan tadi itu ada, tetapi harus kita cari lagi di BPS. Yang 185 itu biasanya hanya di tabel IU saja. Dan seperti ini kira-kira, kenapa nggak bergerak, Mut? Kenapa nggak bergerak ininya? Share screen-nya. Kenapa ya? Nggak gerak kan? Enggak sih, Bu. Duh. Saya ulangin lagi share-nya. Oh, mudah-mudahan lancar ya share screen-nya, karena saya punya nanti akan share juga yang di apa namanya, dari Excel dan sebagainya untuk latihan. Bisa, Bu? Gerak sih. Kenapa nggak mau gerak? Gerak ini. Tapi gerak sih, Bu. Tapi nggak full screen. Bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah kalau kita lihat dari 17 sektor tadi, ini yang apa namanya dipublikasikan di BPS, PDB Indonesia atas harga dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tahun 2019. Ini saya ambil contoh yang wilayah Indonesia, wilayah Jawa provinsinya saya ambil contoh Jawa Timur, kabupatennya saya ambil contoh Kabupaten Magelang. Juta rupiah, berarti di sini kita lihat bahwa pendapatan di sektor pertanian untuk Indonesia itu sekitar 1.354 triliun rupiah, karena satuannya juta ya. Yang di Jawa Timur itu sekitar 165 triliun rupiah, Kabupaten Malang itu sekitar 9 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat di sini, publikasi BPS sangat lengkap sekali kalau untuk yang 17 sektor tadi. Dari mulai level Indonesia, provinsi, sampai level kabupaten. Kecamatan memang nggak ada. Makanya kita biasanya untuk mencari LQ, location question di level kecamatan itu susah. Kemudian RT RW, kelurahan apalagi. Desa itu nggak punya data seperti ini. Apalagi RT RW ya, nggak ada. Biasanya level wilayahnya itu hanya sampai level kabupaten atau kota, seperti itu. Nah ini 17 sektor tadi. Kemudian, nah ini saya merahin, dalam LQ, data yang kita butuhkan itu biasanya data PDB dan data tenaga kerja. Nah, untuk PDB, biasanya yang kita ambil itu adalah data PDB atas dasar harga konstan. Bapak Ibu sudah tahu bahwa PDB itu ada dua yang dipublikasikan. Ada PDB atas dasar harga konstan, ada PDB atas dasar harga berlaku. Constant price atau current, dan yang satunya itu adalah current price. Nah, kenapa kita menggunakan PDB atas dasar harga konstan ketika kita melakukan analisis? Ya, nah Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang tahu bahwa kalau kita menggunakan harga konstan itu kita sudah mengeliminir pengaruh inflasi karena di PDB atas dasar harga konstan ini kita PDB ini maksudnya dihitung dengan menggunakan harga tahun 2010. Jadi harganya tidak berubah di tahun 2019, tahun 2018 kalau kita bandingkan juga ke tahun 2017. Yang berubah itu adalah output. Ya, kan kita tahu bahwa terutama ini untuk yang pemula ya, bahwa perhitungan pendapatan nasional di suatu negara itu gampangnya begini. Terlepas dari metode apapun perhitungannya, kalau sektoral itu berapa jumlah output yang dihasilkan di suatu negara tersebut dikalikan dengan harga outputnya. Ya, jadi tadi kalau kita menggunakan harga konstan, ya 2019 kita menghitung PDB tahun 2018 dan 2019, kita tetap pakai harga tahun 2010. Artinya yang berubah itu adalah hanya perubahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan di negara atau di suatu wilayah tersebut. Nah, kalau kita menggunakan current price, PDB atas dasar harga konstan, itu dihitungnya dari jumlah barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah
bisa negara wilayah yang tadi, bisa provinsi, bisa kabupaten, dikalikan dengan harga di tahun tersebut. Sehingga kalau kita menghitung PDB Indonesia tahun 2019 pakai current price, berarti PDB Indonesia tahun jumlah barang dan jasa yang dihasilkan di tahun 2019 dikalikan harga di tahun 2019 tersebut. Demikian juga yang 2018, berarti untuk menghitung PDB-nya, harga barang dan jasa di tahun 2018 dikalikan dengan jumlah barang dan jasa di tahun 2018. Artinya apa? Kalau dia berubah yang current price, bisa karena perubahan output-nya, bisa karena perubahan harga. Nah, kalau PDB berubah karena perubahan harga, kita nggak mau, karena itu menunjukkan inflasi, ya. Dan inflasi itu bisa mengurangi daya beli. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau menganalisis itu gunakan PDB atas dasar harga konstan. Ya, seperti itu kira-kira kenapa itu saya berikan tanda merah. Baik Bapak Ibu, sekarang kalau kita berpijak kepada sektor ini saja, ya, sektor 17 sektor kita. Nah, sekarang tadi karena sumber daya langka, kita harus menentukan kan sektornya. Nah, hari ini kita bagaimana caranya menentukan sektor basis, ya, atau sektor yang menjadi leading atau sektor yang menjadi unggulan, ya. Jadi kalau kita lihat, sebelum ke LQ, saya akan menjelaskan beberapa. Di sini ada konsep sektor basis, ada konsep sektor non-basis. Sektor basis itu apa? Sektor yang mengekspor barang dan jasa ataupun ketenaga kerja ke tempat-tempat di luar batas perekonomian daerah yang bersangkutan. Nah, kalau ekspor level negara itu gampang menganalisisnya. Karena apa? Itu masuknya ke ranah international trade. Dan datanya Bapak Ibu tercatat dengan baik, ya, di bea cukai, lalu berapa yang diekspor, berapa yang diimpor, berapa tarifnya, ya, lalu value-nya berapa kalau kita kalikan dengan harganya, kalau perdagangan internasional terlihat jelas. Nah, di interregional trade ini tantangannya sangat besar perdagangannya, ya. Kalau kita mengekspor barang dan jasa, ini berarti termasuk ekspor barang dan jasa di luar wilayah tersebut. Artinya apa? Kalau Kota Bogor misalnya, output yang dihasilkan oleh Kabupaten Bogor itu dinikmati juga oleh konsumen di daerah lainnya atau rumah tangga di daerah lainnya, maka dia sudah termasuk kategori ekspor, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya Bogor menghasilkan talas, ya, itu dijual di Jakarta, itu harusnya sudah termasuk ekspor untuk Kota Bogor, ya. Dibeli oleh orang dari Ciamis, ya, atau dari Cianjur, itu sudah termasuk ekspor bagi Kota Bogor. Dan kalau kita Bapak Ibu yang ikut kuliah WTO kemarin, Bu Widya Stuti sudah menyampaikan dengan baik sekali kemarin secara komprehensif ekspor untuk sektor jasa dalam konteks perdagangan internasional. Nah, dalam konteks interregional trade, Bapak Ibu sekalian, sektor jasa pun bisa juga diekspor. Misalnya apa? Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor itu, kita kalau orang Bogor, kalau kita tinggal di Bogor, maksud saya, ya, itu jarang sekali ke Kebun Raya Bogor. Kamu udah berapa kali ke Kebun Raya Bogor tahun 2019 kemarin? Mut? Ya, Bu. Berapa kali kamu berkunjung ke Kebun Raya Bogor tahun 2019 kemarin? Nggak pernah ya? Sama. Nggak pernah, ya. Nah, artinya apa? Kalau sektor jasa tadi, jasa rekreasi di situ, ya, masuknya jasa rekreasi Kebun Raya Bogor itu kalau hanya mengandalkan konsumsi dari penduduk lokal, waduh, susah, ya. Maka yang bisa dilakukan itu adalah mempromosikan Kebun Raya Bogor tersebut sehingga bisa diekspor ke luar wilayah. Bukan kebun rayanya yang diangkut, tetapi orang yang datang. Ya, itu Mbak Wid yang bilang kemarin, mode keberapa itu? Saya lupa, ada mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. Nah, kalau orangnya datang, itu termasuk mode keberapa, ya. Nah, di
itu apa namanya salah satu contoh ekspor jasa dalam konteks interregional trade, dan biasanya tempat-tempat rekreasi itu masuk ke dalam ekspor untuk kategori apa namanya jasa rekreasi ya. Jasa apa namanya kulineran di Bogor itu termasuk diekspor juga, karena kalau mengandalkan tadi konsumen atau rumah tangga yang dari Bogor untuk mengkonsumsi apa namanya produk makanan yang dihasilkan di Kota Bogor itu susah ya. Maka cara yang paling bagus itu adalah dengan melakukan ekspor. Jadi sektor basis di sini itu adalah sektor yang mengekspor barang dan jasa. Artinya apa? Barang dan jasa tersebut banyak dikonsumsi oleh penduduk di luar wilayah tersebut. Ya, dan itu penting. Kenapa? Karena itu menyebabkan arus uang masuk ke dalam wilayah tersebut. Orang datang ke Kebun Raya Bogor, ya jelas uangnya masuk ke Kota Bogor. Ya, lalu kemudian mereka datang, nggak mungkin kan cuma jalan-jalan aja di Kebun Raya Bogor tersebut, pasti perlu makan, pasti perlu transportasi. Wah, multiplier efeknya nanti bekerja, pasti beli oleh-oleh juga, ya, dan sebagainya. Nah, sehingga dari situ nanti apa namanya sektor basis tersebut, perkembangan sektor basis tersebut akan memengaruhi perkembangan sektor-sektor lainnya ya, dengan caranya tadi yaitu menarik uang arus uang ke dalam suatu wilayah. Nah, kalau sektor non basis yaitu sektor yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di dalam batas-batas daerah itu sendiri. Tadi skala lokal, dia hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di wilayah itu sendiri. Dan biasanya itu tidak banyak, makanya disebut non basis dan tidak mendatangkan arus uang di situ. Nah, yang bagus itu kalau kita apa namanya tadi mengalokasikan sumber daya untuk sektor-sektor yang termasuk ke dalam sektor basis. Nah, menurut Gleason ini tahun 1997 dia sudah mengatakan bahwa semakin banyak sektor basis ke dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke daerah tersebut, menambah permintaan terhadap barang dan jasa di dalamnya, dan menimbulkan kenaikan volume sektor non-basis tadi melalui mekanisme multiplier. Ya, jadi diharapkan kita di sini sebagai perencana nanti bisa benar-benar mengidentifikasi sektor mana yang menjadi sektor basis dan sektor mana yang menjadi sektor non-basis, ya, atau yang menjadi leading kalau dia sektor basis tadi. Karena ketika kita sudah mengetahui sektor mana yang menjadi sektor basis atau leading sektor di suatu wilayah, diharapkan sektor tersebut dapat menjadi penggerak utama dalam perekonomian suatu daerah. Nah, ini Bapak Ibu beberapa metode sederhana untuk mengidentifikasi sektor basis dan non-basis. Yang pertama itu metode pengukuran langsung, survei. Jadi kita lihat ya, survei ya, atau sensus juga bisa ya. Cuman itu tadi biasanya mahal, butuh tenaga kerja yang banyak. Ya, orang BPS yang suka mensensus ya, butuh dana yang banyak ya. Lalu kemudian ya butuh sumber ekspor tenaga ahli juga di situ dan biasanya mahal ya. Sehingga metode pengukuran langsung ini biasanya jarang kita lakukan. Nah, yang kedua itu adalah metode pengukuran tidak langsung. Yang pertama itu metode asumsi, yang kedua metode location question. Nah, kita lihat metode asumsi dulu. Nah, berdasarkan metode asumsi, ya, sektor itu dibagi menjadi sektor primer dan sektor sekunder. Jadi sektor yang 17 tadi, Bapak Ibu, diklasifikasikan menjadi sektor primer dan sektor sekunder. Sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor primer itu meliputi sektor pertanian dan sektor pertambangan galian. Sektor sekunder itu meliputi sektor industri pengolahan. Sektor tersier itu meliputi sektor jasa-jasa, jasa listrik, gas dan air minum, transportasi, keuangan, dan sektor jasa lainnya. Nah, kemudian kalau kita sudah mengklasifikasikannya menjadi sektor primer, sekunder, dan tersier, lalu kita langsung saja mengasumsikan bahwa
sektor yang termasuk dalam kategori sektor primer dan sekunder diasumsikan sebagai leading sektor atau sektor basis. Sedangkan sektor tersier ya diasumsikan sebagai sektor non basis atau bukan leading ya. Nah, tapi keterbatasannya banyak Bapak Ibu. Sangat-sangat saya katakan ke mahasiswa saya, kalian cukup tahu saja untuk apa metode asumsi ini. Tapi jangan dipakai. Karena apa? Asumsinya ketat sekali. Karena metode ini baik diterapkan di daerah yang relatif kecil, tertutup, dan jumlah sektornya sedikit. Ya, kita tahu di Indonesia, ya, kabupaten atau kota yang tertutup, yang tidak melakukan interregional trade atau international trade, wah, itu sangat hampir tidak ada ya. Semuanya itu pasti sudah terbuka. Di mana yang saya katakan tadi, output yang dihasilkan di wilayah tersebut pasti ada yang dipakai di luar wilayah. Ya. Lalu kemudian wilayahnya relatif kecil ya. Kita tahu wilayah di Indonesia ini sangat luas. Kabupaten, kota itu, apalagi kabupaten dan kota di luar Pulau Jawa itu sangat luas sekali. Ya. Jadi susah untuk menerapkan metode asumsi ini. Namun demikian, katanya pada kasus-kasus tertentu maksudnya menjadi tidak akurat juga ya. Jadi metode asumsi ini cukup dikenal saja, cukup diketahui saja, tetapi sangat tidak direkomendasikan untuk digunakan. Nah, yang kedua itu adalah metode LQ, location question ya. Nah, kegunaan LQ ini, yang pertama, kita bisa menentukan sektor unggulan, lalu yang kedua, menentukan sektor yang berpotensi untuk diekspor ke luar wilayah, lalu mengidentifikasi sektor-sektor yang tidak berpotensi untuk diekspor lagi. Jadi, itu kegunaan utama LQ. Ya, kalau bahasa singkat saya, tadi itu, ya, menentukan leading sektor. Nah, ada juga asumsinya, ya. Dan asumsinya lumayan juga ini ya. Yang pertama itu pola konsumsi rumah tangga di daerah bawah itu identik atau sama dengan pola konsumsi rumah tangga di daerah atasnya. Jadi Bapak Ibu, bagi yang baru ikut webinar ini, baru masuk, tadi di awal saya sudah menjelaskan konsep wilayah, ya, hierarki wilayah di Indonesia. Jadi kalau saya bicara wilayah bawah, wilayah atas, kita mengacu ke wilayah administrasi saja. Kalau saya mengatakan wilayah bawahnya itu kabupaten atau kota, maka wilayah atasnya itu adalah provinsi. Bu, boleh nggak wilayah atasnya itu langsung ke nasional? Potong kompas provinsinya? Boleh, tetapi jauh sekali ya. Dari kabupaten langsung lompat ke nasional ya. Jadi akan sangat sulit sekali memenuhi terutama asumsi yang pertama tadi. Pola konsumsi rumah tangga di daerah bawah itu identik dengan pola konsumsi rumah tangga di daerah atasnya atau sama ya. Seperti itu. Pola konsumsi rumah tangga itu seperti apa sih? Ya, jadi misalnya ya, jadi pola konsumsi rumah tangga itu Bapak Ibu, kalau di negara berkembang ya, itu sebagian konsumsi yang dikeluarkan oleh rumah tangga itu digunakan untuk belanja di sektor makanan. Ya. Padahal sektor lain kan ada. Biasanya kita leisure itu sedikit, ya. Atau kalau orang yang kelas menengah ke bawah, ya, yang ke bawah itu dia tidak akan pernah berpikir leisure atau tamasya atau jalan-jalan, ya. Nah, sementara di negara maju, ya, dia di samping pendapatannya tadi digunakan untuk membiayai pengeluaran untuk makanan, leisure, ya, kegiatan rekreasi itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Ya, makanya kita kalau melihat banyak sekali turis-turis dari luar itu datang ke Bali, ya, ke daerah-daerah lainnya di Indonesia atau daerah-daerah wisata lainnya yang ada di dunia. Karena mereka memang pola konsumsinya itu sudah seperti itu, Bapak Ibu.
ya. Jadi di samping untuk makanan, dan biasanya porsi pengeluaran untuk makanan itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga ya yang ada di negara berkembang, seperti itu ya. Nah, kalau di negara berkembang ya, sebagian besar pendapatan kita itu dialokasikan untuk makanan ya. Pendidikan itu ya, kalau orang kaya menengah ke atas biasanya untuk pendidikan itu sudah relatif besar ya. Lalu untuk kegiatan leisure dan kegiatan-kegiatan lainnya itu relatif tinggi. Nah, di sini ya, asumsi di model LQ itu rumah tangga di daerah bawah pola konsumsinya identik dengan pola konsumsi rumah tangga di daerah atas. Lalu yang kedua, baik daerah atas ya maupun daerah bawah mempunyai fungsi produksi yang linier dengan produktivitas di tiap sektor yang sama besarnya ya. Nah, ini fungsi produksi yang linier dengan produktivitas tiap sektor yang sama besarnya. Ya, kadang-kadang nggak terpenuhi banget, tapi ya sudahlah, mirip-mirip lah kalau misalnya kita dari dari kabupaten ke provinsi, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini rumusnya, rumus LQ. LQ, rumusnya, gampang sekali rumusnya ya. Ini mohon diingat nanti Bapak Ibu, nanti ketika saya demokan di Excel-nya, langsung Bapak Ibu yang mencari nanti itu ya. Jadi location question sama dengan SIB ya, dibagi SB, dibagi lagi SIA, dibagi SA. Di sini sudah saya terjemahkan ya. B itu daerah bawah, A itu mengacu kepada daerah atas. Ya. Kemudian I-nya itu sektor. Sektornya kita pakai yang 17 saja tadi ya. Kita belum pakai yang 61. Kalau Anda sudah sudah punya data yang 60 sektor tadi, mangga digunakan. Atau kalau Anda punya daerah atas, daerah bawah, masing-masing 185 sektor, silahkan digunakan data tersebut. Tapi untuk yang hari ini kita pakai yang 17 sektor saja, yang relatif gampang digunakan. Jadi SIB ini apa? Pendapatan. Nah, di sini ada tenaga kerja. Jadi, Bapak Ibu sekalian, LQ ini ya bisa juga digunakan untuk data pendapatan ya. Saya izin minum dulu ya. Jadi, data pendapatannya tadi kita dari mana memperolehnya? Dari PDB tadi. Kalau kita di level nasional, kalau kita di level regional, provinsi atau kabupaten kota, ya kita pakai data PDRB. Ya, jadi itu untuk yang pendapatan. Di samping menggunakan data PDB, kita juga bisa menggunakan data tenaga kerja. Ya, nah nanti sebelum saya masuk ke rumus, Bu, kapan kita pakai data pendapatan? Kapan kita pakai data tenaga kerja? Nah, saya katakan ke mahasiswa saya, kalau Anda fokus kepada pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, Anda pakai data PDRB. Jadi sektor-sektor apa yang bisa menggenjot atau mendorong perekonomian ya di wilayah tersebut, Anda gunakan data PDRB. Kalau Anda tertarik ingin melihat sektor-sektor mana saja yang paling banyak menyerap tenaga kerja di suatu wilayah, maka Anda gunakanlah data tenaga kerja. Kalau dua-duanya gimana, Bu? Ya udah, mangga dua-duanya lebih bagus kalau datanya tersedia. Ya, jadi ada yang labor oriented, ya kita gunakan data tenaga kerja. Ada yang growth oriented, yang orientasinya itu untuk pertumbuhan. Nah, tergantung nanti policy maker maunya kemana, mengembangkan sektor-sektor yang bisa mendorong pertumbuhan output di wilayah tersebut atau mendorong sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja di wilayah tersebut. Jadi seperti itu Bapak Ibu, penggunaan data pendapatan dan tenaga kerja. Kembali lagi ke rumus ini tadi, ya, SIB itu adalah pendapatan atau tenaga kerja sektor I pada daerah bawah. Sektor I tadi, sektor pertanian, sektor pertambangan, sampai 17 tadi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, SB-nya itu adalah pendapatan atau tenaga kerja total semua sektor di daerah bawah, ya. Jadi kalau kita bicara daerah bawahnya itu
adalah kabupaten, berarti ini adalah PDRB, kalau kita pakai data pendapatan, ini adalah PDRB di kabupaten tersebut. Ya, total PDRB-nya. Ya. Nah, SIA-nya ini adalah pendapatan atau tenaga kerja sektor I di tingkat nasional atau daerah atas, tidak harus nasional. Kalau tadi saya katakan kalau kabupaten, maka daerah yang paling dekat, daerah atasnya itu adalah daerah provinsi. Berarti SIA itu adalah pendapatan atau tenaga kerja sektor I di daerah atas. Ya, sektornya tadi 1 sampai 17. SA-nya itu adalah pendapatan total semua sektor di tingkat nasional, ya, atau di daerah atas. Nah, gampang sekali kalau saya lihat Bapak Ibu melihat rumus ini gampang banget ya. Nah, jika LQ lebih besar dari 1, maka LQ suatu sektor lebih besar dari 1, maka sektor tersebut kita katakan sebagai sektor apa? Basis, ya. Kalau lebih kecil dari 1, maka kita katakan dia bukan merupakan sektor basis atau bukan merupakan leading sektor. Seperti itu. Kenapa nggak gerak nggak, Mut? Nggak, Bu? Nggak. Kenapa ya? Setelah beberapa saat dia nggak gerak. Artinya harus di-refresh dulu. Kayaknya laptopnya aja udah capek ya. Dari kemarin webinar terus, Bu. Laptopnya udah capek ya, orangnya dari ini apa? Dari kemarin webinar terus ya, sehingga perlu istirahat ya. Ini ada-ada saja ya. Masih nggak gerak, Mut? Munculnya wajah Ibu, Bu. Mungkin bisa di wajah saya. Baik, dikit lagi Bapak Ibu sekalian ya. Saya coba ini ya. Memang salah saya tadi, laptop saya pakai terus dari pagi tadi ya. Harusnya saya istirahatkan sebentar ya. Kelihatan, Mut? Kelihatan, Bu. Gerak gak? Berubah nggak? Gerak, Bu. Gerak ya. Saya coba ini lagi, mudah-mudahan bergerak. Gerak ya. Jadi memang harus di-refresh ya sepertinya. Mudah-mudahan nggak hang ya laptopnya. Tapi tadi saya sudah backup semua ke Mbak Muti, bahan-bahannya tadi. Jadi ini ya, karena saya tadi itu punya deadline pagi tadi itu. Jadi dari pagi sampai sebelum webinar tadi, ini praktis saya pakai terus laptopnya. Jadi mungkin panas ya. Nanti Mut kalau ada apa-apa siap-siap ya, yang itu, yang di backup tadi itu ya. Nah, selanjutnya ya, tadi saya katakan bisa digunakan untuk data tenaga kerja maupun data pendapatan. Namun T-Bot ini memperingatkan juga kalau data pendapatan itu dia bilang lebih baik sebenarnya dibandingkan dengan data tenaga kerja. Karena dia bilang apa? Pertama, sangat sulit untuk mengkonversi tenaga kerja paruh waktu, part-time, dan pekerja musiman menjadi tenaga kerja penuh tahunan. Ya, kita tahu ya karakteristik tenaga kerja di sektor pertanian itu berbeda sekali dengan karakteristik tenaga kerja di sektor industri pengolahan. Ya. Dan sekarang di era industri 4.0 ini juga, ya, karakteristik tenaga kerja di sektor jasa, terutama anak mudanya ini beda banget dengan yang di di industri pengolahan. Ya, kalau yang digital, yang industri 4.0 ini kan mereka nggak peduli ke kantor kan, ya, nggak peduli ke kantor, yang penting by output ya. Kalau zaman kita dulu masuk kantor itu menjadi suatu keharusan, tapi buat anak-anak muda itu ternyata tidak ya, yang by output. Nah, tentu saja akan sulit sekali untuk mengkonversi waktu kerja mereka, ya, jika mereka itu bekerja dari rumah. Lalu kemudian tenaga kerja pengelaju atau komuter itu juga menimbulkan permasalahan sendiri. Misalnya kita pakai data tenaga kerja untuk menghitung LQ di Provinsi DKI Jakarta, ya. Bapak Ibu tahu bahwa di DKI Jakarta itu kan kalau siang itu jumlah penduduknya, koreksi ya kalau saya, sekitar 11 juta kan, 12 juta, saya nggak tahu kalau siang. Kalau malam kan tinggal setengah, ya. Karena apa? Mereka balik ke Bogor, ya, balik ke
Tangerang, Bekasi, ya, Depok dan sekitarnya. Ya, jadi itu fenomena tenaga kerja penglaju sehingga menyulitkan penggunaan data tenaga kerja. Lalu kemudian tadi saya katakan perbedaan produktivitas tenaga kerja antar sektor sehingga masih menimbulkan perdebatan di antara para ahli ekonomi. Jadi ini juga catatan kalau kita menggunakan data tenaga kerja. Nah, ini contoh perhitungan ELKI Bapak Ibu sekalian. Saya ingin memberikan contoh. Tapi saya tanya dulu nih sebelum di ini. Kalau kita ingin saya nih ya, mungkin bisa di-unmute, Muti, di-unmute ya. Ya. Kalau misalnya tadi ya yang menyimak dengan khusyuk pasti bisa menjawabnya ya. Bapak Ibu sekalian, saya stop atau ya. Bapak Ibu sekalian, jadi saya ingin menghitung ya menghitung LQ untuk di sektor-sektor di Jawa Barat ya. Berarti yang saya butuhkan data apa saja? Ada yang bisa? Acung. Saya ingin menghitung LQ ya. LQ di Provinsi Jawa Barat. Berarti data yang saya perlukan data apa saja? Angga, yang mau jawab silakan. Mut, ada yang mau jawab? PDRB Jawa Barat. PDRB nasional, PDRB Jawa Barat. Oh ya, oke. Udah ada yang jawab PDRB Jawa Barat. Evaluasi target. PDRB sektor nasional ya. Cuman sebenarnya aku juga agak worry maksudnya yang kemarin-kemarin itu ya gini. Mereka kan aku punya tim kan over target, anggaplah ya over. Ibu, maaf ke-mute tadi. Sepertinya tadi langsung menjawab semua ya, Ibu. Iya, dan benar semua ya. Ada beberapa yang raising hands, Ibu, yang tidak me-unmute dirinya. Tapi saya lihat benar semua tadi ya, jawabannya ya. Data yang kita perlu, data yang kita perlukan data PDRB Provinsi Jawa Barat dan data PDB nasional. Jadi Jawa Barat kita anggap daerah bawah provinsinya. Ibu, punten, ini yang share screen apakah Ibu atau ada host lain yang share screen? Bukan. Soalnya yang keluar bukan PPT-nya, Bu, punten. Siapa yang share screen? Siapa? Bukan saya. Takutnya tadi ada yang terpencet dari host yang lain. Mohon maaf. Jadi ada co-host di sini, ada Mbak Ica dan Mbak Dewi, kayaknya tadi terpencet. Nah, Ibu dilanjutkan, silahkan. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini mana ya? LQ Jawa Barat latihan. Jadi hari ini masih gampang banget Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya hapus saja dulu ya. Baik, saya besarin ya. Tadi Bapak Ibu bilang benar. Siapkan Bu datanya PDB Indonesia. Ingat ya, harga konstan. Lalu PDB Provinsi Jawa Barat. Sudah. Oh, ini kok masih 2014-2019. Saya punya 2 tahun, Bapak Ibu. Saya punya 2018, saya punya 2019. Di level nasional maupun di level provinsi. Jadi, ini. Lalu kemudian, sektornya tadi ada 17 sektor. Ya, mulai dari pertanian dan sebagainya. Nah, dari 17 ini kita ingin mencari sektor apa yang merupakan sektor basis di Jawa Barat. Baik, Mut, tawarin Mut, ada nggak 2 atau 3 orang di unmute yang mau mengisi LQ-nya bagaimana ini, menghitung LQ-nya? Silakan Bapak Ibu, saya menyerahkan penghitungan untuk LQ yang sektor pertama. Pertanyaan ya Bu ya? Pertanyaan kehutanan dan perikanan. Silakan Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang mau coba menjawab, bisa raising hand. Jadi jangan di-unmute semua, nanti saya akan bingung menunjuk orang. Ibu, tadi ada yang ini soalnya, ada yang lagi webinaran. Iya. Ada lagi kalau mau jawab, bisa raising hand, ada fitur raising Indah Samuel tuh. Ya, silakan. Ibu Indah Samuel ya?
Silakan Bu. Ya. Ya, enggak Bu, silahkan saya dipandu Bu. Kok saya? Ya saya coba ya Bu. Ya, yang 2018 Bu. Oh 2018 berarti ini ya. Untuk pertanian berarti yang data PDRB 2018 101 ya Bu, 101 juta dibagi dengan jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan apa Bu? Ya. Jumlah PDRB yang mana? Hah? PDRB yang di Jawa Barat ya? Di provinsi. Ya, ini 1,4. Ya. Yang ini ya Bu ya? 25. Ya. Saya kunci 25. karena nanti semua sektor akan begitu. Saya kasih dulu dolar. Lalu dibagi dengan sektor pertanian nasional tahun 2018 dibagi dengan jumlah keseluruhannya. Jumlah nasional, sektor nasional. Yep, ya. Benar 2008. Ya. Benar ya. Saya kasih dolar. Bukan ibunya yang saya kasih dolar, rumusnya yang saya kunci pakai dolar biar nggak bergerak ya Bu. Karena yang total itu kan dipakai terus ya. Ya, terima kasih Bu Indah ya. Ya. Bu, ini sektor basis bukan Bu. Ternyata ketemunya 0,572 Bu. Bu Indah silakan jawab dulu Bu. Bu, dari jangan pergi dulu. Karena harus lebih dari 1. Baik, terima kasih Bu Indah. Tepuk tangan dong. Ya. Makasih Bu. Ini sebenarnya bisa saya copy Bapak Ibu, cuman saya mau 1 kali lagi deh. Ya, biar ngerti banget. Mut, minta Bapak-bapak mut sekarang. Bapak-bapak, wah aduh ini barusan yang raising hand ibu-ibu nih. Yang ngajarnya ini udah perempuan, moderator udah perempuan, Bu Indah perempuan, nanti dibilangin gender bias lagi ya. Baik, saya tunggu bapak-bapaknya deh. Ini ada 2 yang sudah raising hand Bu, tapi sepertinya kedua ini adalah, ada yang 2 tadi pertama ibu-ibu, mohon maaf ya Ibu, belum saya pilih dulu. Saya pilih dulu yang diminta oleh Ibu narasumber, Bapak Wawan Kurniawan, silakan Pak. Wawan Kurniawan ini siapa? Kayak nama teman saya ya. Silakan. Silakan Pak Wawan. Pak Wawan. Pak Wawan. Belum di-unmute kali, Mut? Bisa di-unmute sendiri kok, Bu, sebenarnya. Pak Wawan. Halo. Oh iya, sip. Pak Wawan dari mana, Pak Wawan? Dari BPS, Ibu. Ini Pak Wawan murid saya bukan? Kayaknya namanya pasaran mungkin ya, Bu ya. Bukan ya? Oh, kalau bukan murid saya boleh Pak jawab. Bukan nih, bukannya. Kalau murid saya jangan, udah terlalu canggih mereka ya. Baik, silakan Pak. Saya mau menghitung LQ Industri Pengolahan tahun 2019, Pak. Industri pengolahan. Tahun 2019. Apa yang harus saya ini, Pak? B10. Industri Pengolahan, Pak. Maaf, B8. Pak, kayak Bu Indah aja tadi. Oh iya. Aja, nanti saya tinggal ini. Kayak Bu Indah tadi kan Bu, sektor pertanian di provinsi, ya. Dibagi ini. Industri pengolahan di provinsi dibagi dengan. Ya, tahun 2019 ini ya. Dibagi 2019. Dibagi apa Pak? PDB 2019. Mut, Pak Firdaus nelpon Mut. Kamu telepon deh, bilangin Ibu lagi ngajar Mut. Siap, Bu. Dibagi apa, Pak? Dibagi total PDRB Jawa Barat ya, Pak ya? PDRB Jawa Barat ya, Ibu. 2019, terus dibagi 2019. Apa, Pak? Kemudian saya salah mencet nih. Bentar. Sementara latihan. Saya kurung dulu ya Pak ya. Dibagi apa Pak? Kemudian sektor industri pengolahan di nasional ya. Dibagi dengan
PDB nasional 2019. Total PDB ya Pak ya. Nah, Ya. ini saya salah klik ya. Ya, yang ini ya. Ya. Wow, 2,04 Pak. Kesimpulannya apa? Berarti ini apa namanya, basis apa tadi Bu ya? Jadi menjadi Gampang Pak. Ini aja kita bisa mengatakan industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat merupakan sektor basis atau merupakan leading sektor. Karena lebih besar dari satu. Atau kalau Bapak Ibu mengapa ini saya sengaja memberikan contoh perhitungan yang lebih kecil dari satu dan lebih besar dari satu. Nah, kalau Bapak Ibu membaca jurnal-jurnal di luar negeri terkait dengan cara mengartikannya ya. Sebenarnya 2,04 itu di samping kita bisa mengatakan tadi dia sektor basis, kita juga bisa mengatakan bahwa pendapatan sektor industri pengolahan ya di Jawa Barat, pendapatan sektor industri pengolahan di Jawa Barat 2,04 kali ya terkonsentrasi dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Seperti itu, ya. Tapi itu susah, udah ini aja, dia sektor basis saja ya. Itu lebih gampang. Baik, saya ini saja ya, saya hitung sendiri aja ya. Kalau udah gini kan bisa dihitung pakai ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Ternyata kalau kita lihat dari tahun 2018 sampai 2019 pertanian kehutanan itu bukan sektor basis di Provinsi Jawa Barat, pertambangan juga bukan, ya. Di sektor basisnya itu ternyata adalah ini ya, industri pengolahan. Salah. Ini adalah apa? Industri pengolahan. Lalu kemudian apa lagi? Sektor apa lagi? Ini perdagangan besar, ya. Karena di atas satu. Lalu transportasi dan perdagangan, ya. Yang lainnya ini bukan, lalu kita cari lagi yang di atas satu ini, ya. Jadi di sepanjang tahun 2018 dan 2019 ternyata sektor yang apa menjadi leading itu adalah di Provinsi Jawa Barat itu adalah industri pengolahan. Ada 4 di sini ya, Bapak Ibu. Ada sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, dan sektor apa namanya jasa lainnya. Ya, nah artinya apa? Kalau kita lihat tadi ya Jawa Barat bisa fokus kepada 4 sektor ini, ya Provinsi Jawa Barat. Ya. Nah tapi tadi kelemahannya apa? Karena datanya tadi itu terlalu agregat. Kalau ditanya sama Pak Ridwan Kamil, ya. Bu Indah tadi ditanya dengan Pak Ridwan Kamil, ya, ketika sudah memberikan rekomendasi, Pak, industri pengolahan loh yang apa, yang layak untuk dikembangkan karena LQ-nya lebih besar dari satu. Nanti Pak Ridwan Kamil nanya lagi ke Ibu, industri pengolahan apa ya Bu ya? Oh iya ya. Nah makanya tadi perlu data yang lebih apa terdisagregasi. Seperti itu kira-kira. Untuk latihannya. Saya kira untuk perhitungannya emang ini gampang banget ya. Paling gampang. Nah, selanjutnya, tadi saya lupa menyampaikan ya, bahwa kita memang menghitung LQ itu jangan setahun saja. Ya. Karena apa? LQ itu dinamis, sektor unggulan itu sifatnya dinamis. Ya. Saya perlihatkan data ini, kelihatan Mut? Mbak Mutiara? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, ini LQ sektoral di Jawa Tengah ya ini ya. Di Jawa Barat ya. Tahun 2014 sampai 2019. Ini saya ngitung 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 tahun ya. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, kenapa perlu kita hitung per tahun? Karena siapa tahu berubah loh ya. Misalnya ini loh. Pengadaan listrik dan gas ini kan cenderung turun nih, ya cenderung turun terus ya nilainya ya. Nah ini kalau nggak ini bisa makin turun ya. Tapi ya dia kan bukan sektor ini ya. Nah kalau kita lihat industri pengolahan ini cenderung naik nilai LQ-nya ya.
Lalu kemudian perdagangan besar ya relatif stabil di sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2019. Ini juga, nah ini transportasi ini trennya menurun ini, ya. Sehingga apa namanya, ini perlu menjadi apa, perhatian ya bagi pemerintah. Nah, ada yang trennya menaik walaupun dia lebih kecil dari 1, Bapak Ibu. Penyediaan akomodasi kalau kita lihat nih, ya, kelihatan ya gambarnya. Trennya itu cenderung apa? Meningkat. Jangan-jangan nanti di tahun berikutnya dia bisa lebih dari 1, ya, penyediaan akomodasi ya. Karena sebelum COVID-19 ini kan kita lihat pendapatan per kapita penduduk Indonesia memiliki kecenderungan yang meningkat, sehingga pengeluaran untuk rekreasi itu semakin meningkat. Nah, orang rekreasi tadi kan butuh akomodasi. Nah, itu makanya penyediaan akomodasi ini semakin apa? Meningkat trennya, ya. Informasi dan komunikasi memang dia di bawah 1, tapi kalau kita lihat trennya naik. Makanya kita perlu melihat apa namanya data menghitung LQ itu tidak hanya 1 tahun, tetapi beberapa tahun. Ya. Baik, itu contoh yang Jawa Barat. Saya kasih contoh lagi yang udah error lagi ya. Saya kasih contoh lagi yang Malang. Ada nggak orang Malang? Ada peserta dari Malang, Mut? Ada nggak ya? Nah, ini Malang ini ya. Hitungnya sama kayak tadi ya, tapi menampilkannya Bapak Ibu terserah. Nah, ini saya menampilkannya sederhana sekali ya. Kita lihat sama seperti tadi ya, LQ sektoral di Kabupaten Malang tahun 2014-2019. Satunya saya berikan tanda merah ya, sehingga kita bisa langsung melihat sektor mana yang menjadi sektor basis atau sektor unggulan. Di Kabupaten Malang ternyata industri pengolahan ini konsisten ya, nilainya sekitar 2 ya dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Lalu sektor perdagangan besar ya, lalu transportasi, lalu kemudian jasa lainnya ya. Jadi ada 4. Nah, pengadaan air ini hampir mendekati apa 1. Dan mirip trennya dengan Jawa Barat tadi, akomodasi trennya naik. Ya, jasa pendidikan juga trennya naik. Ya. UB itu masuk Kabupaten Malang atau Kota Malang ya? Mungkin karena di situ ada UB ya. Saya berikan contoh satu lagi Bapak Ibu. Oh, yang Padang mana ya? Ada orang Padang nggak di sini? Ada peserta dari Padang nggak, Mut? Kayaknya sih ada, Bu. Nah, ini Kota Padang ya. Ya bukan di Kota Padang. Nah, ini kalau saya juga mencoba menghitung, ini saya dan Zulfa sebenarnya menghitung ya. Tahun 2014 sampai tahun 2019, sektor apa yang LQ-nya atau menjadi leading sektor dengan menggunakan LQ? Oh, ternyata kalau di Kota Padang itu industri pengolahan, pertanian enggak. Pengadaan air itu ya lebih dari 1, transportasi juga, jasa keuangan juga, real estate juga, jasa perusahaan juga. Oh, banyak ini di Padang ya. Karena kota ya, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa-jasa lainnya itu masuk sektor unggulan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 sektor ya. Tapi kalau dia mau pilih, ya pilihlah yang paling besar LQ. Ya. Itu contoh-contohnya ya. Perhitungannya juga sudah ya. Saya kira itu saja Muti ya. Terima kasih kepada Mbak Zulfa Azizah yang telah menyiapkan data-data perhitungan LQ ini. Dan LQ ini Bapak Ibu tidak bisa melihat keterkaitan antar sektor. Ya, berapa keterkaitan sektor pertanian dengan sektor lainnya itu nggak bisa. Tapi dari LQ ini kita bisa menghitung multiplier basisnya sebenarnya nanti. Ya. Nah, kalau kita ingin melihat keterkaitan antar sektor itu nanti jika kita belajar di hari ketiga ya. EO itu sudah mulai melihat keterkaitan antar sektor. Baik Bapak Ibu, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Jadi nggak apa-apa, kita mulai dari yang paling sederhana dulu ya, agak sedikit lebih advance lagi besok, lalu kemudian advance lagi itu IO, agak lebih ini lagi CGI nanti. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Silakan Mbak Muti.
Baik Ibu, terima kasih atas materinya Bu. Ini pertanyaannya memang ada, sesi pertanyaan kali ini ada dari dua sisi Bu. Jadi maksudnya ada yang bertanya via grup chat, ada yang nanti akan langsung raising hand. Mungkin nanti yang via grup chat akan saya resume dulu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama Bu, biar tidak berulang. Kita kasih kesempatan untuk yang raising hand dulu mungkin. Bapak Ibu silahkan jika ada yang ingin bertanya. Mbak Ica atau Mbak Dewi, punten bisa tolong diresume pertanyaan di grup chat ya. Nanti saya akan mempersilahkan yang raising hand dulu. Baik, sepertinya Bu Indah Samuel sedang semangat sekali. Silakan Bu pertanyaannya. Indah dari mana sih Bu? Saya dari Kota Mobagu Bu, Sulawesi Utara. Waduh, jauh sekali ya. Iya. Ini Bu, saya mau tanya, ini kan untuk rumus LQ ini dia lebih ke pendapatan sama tenaga kerja. Jadi tadi datanya ada data PDRB, PDB, PDRB atau data tenaga kerja. Nah, untuk kalau untuk data pendapatan itu kan biasanya dapatnya dari pendapatan per kapita kan. Berarti kan data PDRB juga dibagi dengan rata-rata jumlah penduduk. Kalau nggak salah Bu ya, untuk mencari data pendapatan per kapita. Terus kalau jumlah penduduk kan berarti dikatakan penduduk berarti kita mencari juga ada tenaga kerja di situ kan, walaupun mungkin tenaga kerjanya jumlah penduduk dengan jumlah tenaga kerjanya tenaga kerja sebagian dari penduduk, karena kan yang produktif saja yang 15 tahun ke atas. Nah, kalau misalnya untuk mencari, itu yang pertama Bu. Yang kedua itu untuk tenaga kerja. Tenaga kerja itu kan berarti data yang diambil apakah data keseluruhan data tenaga kerja? Karena kalau itu kalau menurut saya sih agak ambigu juga, karena kalau tenaga kerja kan ada tenaga kerja yang pendapatannya misalnya 1 juta, ada yang 1 juta ke atas, atau 5 juta ke atas, itu kan pendapatannya kan beda-beda untuk tenaga kerja. Kalau kita cuma melihat dari jumlah tenaga kerja, nanti mungkin agak susah untuk mendapatkan data itu Bu, karena kan nggak bakalan nggak bakalan tepat, karena dari sekian misalnya ada 100 tenaga kerja, belum tentu 100 jumlah tenaga kerja itu pendapatannya sama. Jadi itu kira-kira apakah akan dikalikan lagi dengan jumlah pendapatannya atau bagaimana Bu? Jadi mohon penjelasan dari datanya aja. Kalau dari rumus sih menurut saya udah oke gitu. Udah mungkin menurut teman-teman mungkin lebih mudah dibandingkan dengan yang lain. Cuman dari segi datanya aja Bu, bagaimana untuk mendapatkan supaya memang perhitungan ELF ini sesuai gitu. Nggak ada yang itu aja. Langsung jawab aja Bu ya. Nanti saya lupa. Silakan Bu. Untuk Bu Indah ini menanyakan terkait dengan data ya, untuk perhitungan LQ tersebut. Ya. Nah, untuk data Bu, kita nggak perlu pakai data PDRB per kapita. Kalau PDRB per kapita itu kan sebenarnya kita ingin saja. Kira-kira kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk ya, kita bobot dengan jumlah penduduk, berapa sih PDRB kita itu ya? PDRB Indonesia tinggi misalnya ya, kalau kita pakai PDRB. Tinggi PDRB kita tadi itu ya, dari data tadi itu yang saya katakan. Tapi kan kalau dibagi dengan jumlah penduduk, kecil loh, karena penduduk kita 260 juta jiwa, bandingkan dengan Malaysia yang hanya 37 juta jiwa, bandingkan dengan Singapura 6 jutaan ya kalau nggak salah Singapura, bandingkan dengan Australia yang 20 juta jiwa ya, kita itu 260 juta jiwa. Kayak kalau teman-teman saya dulu suka ngeledekin, di Indonesia itu macet mulu ya tiap Lebaran ya, dia bilang. Saya bilang, bayangkan, saya bilang, 20 juta orang, senegaramu, saya bilang, bergerak dalam waktu yang bersamaan. Chaos nggak, saya bilang. Nah, di kami nggak sampai chaos banget, jalan-jalan aja ya. Gitu. Jadi, ya, itu karena jumlah penduduk Indonesia itu memang tinggi sekali, 200. Nah, balik lagi ke tadi, Bu, untuk data pendapatan yang nggak perlu dibagi dengan jumlah penduduk, Bu. Langsung saja yang kayak saya tadi itu, ya, yang sektoral, PDB sektoral yang kita kan PDB itu ada
macam-macam kan, kalau Bapak Ibu lihat dari laporan BPS-nya, orang BPS-nya hafal. Ada PDRB dari sisi pengeluaran, ada PD yang CIGX itu ya, M ya, CIGX M, ada PDRB dari sisi apa? Penerimaan, upah gaji, surplus usaha ya, pendapatan bunga dan sebagainya. Yang kita pakai di LQ ini Bu adalah PDB sektoral. Ya, karena kita ingin melihat sektor-sektor yang menjadi leading di situ, ya. Jadi tidak perlu dibagi dengan jumlah penduduk, langsung saja kayak saya tadi itu, ya seperti itu. Lalu data tenaga kerja, ya. Biasanya Bu, kalau kita pakai data tenaga kerja, yang kita gunakan itu adalah data jumlah tenaga kerja yang bekerja di masing-masing sektor, gitu, ya. Jadi data jumlah tenaga kerja yang bekerja di masing-masing sektor. Saya nggak punya contohnya, harusnya saya bikin ya, ini nggak sempet ya. Jadi sektor pertanian itu ada berapa orang yang bekerja di sektor pertanian, di sektor pertambangan ada berapa orang yang bekerja di sektor pertambangan, ada berapa orang yang bekerja di sektor industri pengolahan, sampai 17-17-nya tadi itu, ya. Nah, rumusnya sama aja nanti itu. Nanti terlihat lebih dari besar dari 1 atau lebih kecil dari apa? 1. Nah, biasanya BPS nih, teman-teman BPS nih. BPS itu kalau nggak salah publikasi data tenaga kerja itu setahun 2 kali ya. Februari dan Agustus. Mana mood orang BPS nih? Sekalian nanya. Ada banyak orang BPS. Halo teman BPS, bener nggak? Salah satu yang dari BPS mungkin bisa menjawab. Salah satu dari BPS mungkin bisa. Ya Bu ya, jadi dia ada Februari, ada bulan Februari dan Agustus. Ya. Kalau biasanya kita pakai yang akhir tahun itu ya. Jadi kalau dari BPS nanti mau menambahkan yang data tenaga kerjanya silahkan. Tetapi yang dipakai untuk LQ yang data tenaga kerja yang diserap di masing-masing sektor. Seperti itu Bu, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, Bu. Terima kasih Bu Indah. Bu Indah dosen bukan? Iya Bu. Oh ya, mangga Bu. Masih WFH kan Bu ya kalau dosen. Oh iya. Silakan, yang lain Mut. Baik, saya coba ke yang grup dulu ya Bu, yang di chat. Jadi ada beberapa pertanyaan seperti ini Bu. Apakah LQ itu di rata-rata itu boleh nggak Bu? Dan kalau LQ sama dengan 1 itu bagaimana? Di rata-rata gimana? Jadi kalau misalkan tadi Ibu menyontohkan ada perhitungan dari 2014 sampai 2019 misalkan. Oh, sebaiknya jangan per tahun saja, biar perubahan dari waktu ke waktu itu bisa terlihat. Ya, kalau di rata-rata kan mungkin saja ada tahun-tahun tertentu yang dia nggak lebih besar dari 1. Mending kan kayak tadi itu ya, terlihat. Dan itu kan gampang. Penyajiannya juga gampang. Saya kira kalau anak-anak muda menyajikannya dengan lebih menarik itu gampang sekali. Kalau saya kan angkatan yang ya sudah agak sedikit senior ya Bu ya. Kolonial dikit ya. Jadi saya cuma bisa menampilkan, udahlah ini aja udah bagus kok menurut saya, ada merah, kuning, hijaunya ya. Jadi udah cukup menurut saya ya. Kasih titip potong di situ juga. Tapi kalau yang di rata-rata jangan ya. Mendingan seperti itu. Jadi perubahan itu terlihat dari waktu ke waktu. Baik, kalau LQ sama dengan 1 Bu artinya jadi bagaimana? Karena jadi di beberapa sektor yang tepat kan kayak saya tadi ya, misalnya kita dapat LQ untuk tenaga kerja ya di sektor pertanian itu misalnya 1,6 misalnya saya dapat ya. Berarti sektor pertanian itu ya, tenaga kerja di sektor pertanian itu kalau 1 ya. Jadi dia tidak kalau kita bilang ya, kalau 1,6 tadi itu kan berarti dia 1,6 kali terkonsentrasi di sektor pertanian di wilayah itu dibandingkan dengan wilayah lainnya ya di provinsi tersebut. Misalnya kalau wilayah bawahnya itu adalah wilayah kabupaten. Kalau dia 1 ya dia sama terkonsentrasinya dengan wilayah lainnya yang ada di provinsi tersebut. Kalau wilayah bawahnya itu adalah wilayah kabupaten. Ya. Dan apakah termasuk, berarti kesimpulannya belum masuk sektor basis ya Bu? Tidak. Lebih besar dari 1 itu kita sektor basis.
Lalu Bu, tadi Ibu sempat membahas juga kalau kita bisa bandingkan LQ dari setiap tahun, misalkan kita analisis dari 5 tahun terakhir. Nah itu apakah misalkan nilai 1,5 dan 2 itu bisa sama? Kita simpulkan saja sektor basis atau mungkin ada yang lebih kuat daya saingnya atau bagaimana Bu? 2 itu tentu saja lebih ini, karena tadi kalau dia 2, ya misalnya tadi saya dapat di Padang, sektor industri pengolahan itu 2, ya, LQ-nya 2, ya, artinya apa? Sektor industri pengolahan itu 2 kali terkonsentrasi di Padang dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya yang ada di provinsi Sumatera Barat, ya, provinsinya Sumatera Barat kan, ya. Nah, kalau dia 1,5 berarti sektor industri pengolahan di Kota Padang itu 1,5 kali lebih terkonsentrasi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya yang berada di Provinsi Jawa Barat. Artinya 2 itu tentu saja lebih bagus dibandingkan dengan 1,5. Baik Bu, kembali lagi ke yang raising hand. Mungkin bisa kepada Ibu Ratih Rantini, silahkan Bu. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau tanya, pertama ini, saya pernah baca mengenai untuk penentuan sektor basis itu katanya jangan saklek melihat nilai LQ, tapi berdasarkan mana sektor utama dan mana sektor pendukung. Misalnya untuk sektor industri misalnya, itu kalau dari LQ mungkin dia nggak 1, karena mungkin kalah oleh sektor pertanian. Tapi dia termasuk sektor utama, jadi dia masuk sektor basis, sedangkan sektor pendukungnya seperti air, telekomunikasi, transportasi, karena dia mendukung sektor industri, dia jadi sektor non-basis. Apakah itu betul, Bu? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah untuk memilih sektor menjadi leading sektor, Bu. Apakah berdasarkan nilai LQ yang tertinggi? Jadi kalau misalnya kita punya beberapa sektor yang memiliki LQ-nya lebih dari 1 misalnya, itu pilih leading sektornya yang mana? Apakah yang memiliki nilai LQ tertinggi atau ada analisis yang lainnya, misalnya multiplier efeknya atau apa dan sebagainya gitu kan? Kemudian yang ketiga, untuk perhitungan LQ, misalnya karena keterbatasan data bisa dicampur tidak Bu? Misalnya untuk sektor yang lain kita pakai produksi misalnya, tapi untuk yang nggak ada produksi tapi kita ada data tenaga kerja, kita pakai data tenaga kerja, itu bisa dicampur nggak Bu penggunaannya? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ratih dari mana Bu? Saya dari IPB Bu. Oh, di Bogor? Iya Bu. Oh, di mananya? Enggak, saya sih orang Bandung Bu, cuma lagi sekolah di IPB. Oh, jurusan apa Bu? Di PWD. Ya Allah. Mahasiswa saya. Kenapa Bu? Mahasiswa saya bukan Oh, ya? belum pernah keajar sama Ibu kebetulan Bu. Saya kan sebelum jadi kader Bu Ratih, saya itu sekretaris PWD tahun. Oh, saya 2018 Bu, masih mahasiswa baru. Sudah tidak lagi saya di sana ya. Oh. Jadi kalau PWD harusnya saya kenal ya yang. Baik Bu Ratih ya. Saya setuju, Bu, jangan saklek dengan LQ. Ya, jangan ya. Kalau menentukan sektor unggulan itu kan banyak metode yang bisa kita pakai. Nah, dalam regional tadi ya, jadi yang akan kita bahas secara penentuan sektor unggulan itu mulai dari yang LQ ini paling sederhana. Oh, mahasiswa S1 itu seneng banget kalau skripsinya itu di ACC oleh dosen pakai LQ ya. Seneng banget ya. Nah, kalau mahasiswa saya udah tahu, pasti nggak boleh sama Ibu ya. Ya saya bilang tambahinlah dikit, masa LQ aja ya. Kamu hitunglah multipliernya atau apa, biar ekonometriknya kepake dan sebagainya ya. Jadi, jangan saklek dengan itu ya. LQ itu, karena dia itu, kalau kita boleh ini, sangat sederhana sekali dan asumsinya juga tadi itu ya seperti itu ya. Lalu kemudian dia tidak ada pembatas juga ya, tidak ada constraint juga ya di apa namanya tadi ketika di perhitungan tadi. Lalu tadi yang apa namanya bisa dicek juga sebenarnya Bu, kalau kita sudah punya I/O, kita bisa cek I/O di I/O sehingga bisa kelihatan sektor pendukungnya itu sektor apa saja. Dalam arti kita bisa melihat keterkaitan ke depannya, keterkaitan ke belakangnya. Jadi kalau yang kita kembangkan adalah industri pengolahan, misalnya industri pengolahan itu pakai sektor apa saja, menggunakan input dari sektor apa saja di wilayah tersebut. Nah, sehingga itu perlu juga didorong perkembangannya. Kalau di LQ ini memang tidak terlihat sektor yang merupakan supporting
sektornya itu nggak kelihatan karena dia tidak bisa melihat keterkaitan antar sektor. Nah, lalu kemudian keterkaitan ke depan, kemarin Bu Wit juga sudah menjelaskan juga, itu juga perlu dilihat. Sektor industri ini kalau di wilayah itu dipakai di sektor mana saja selain dia diekspor. Ya, jadi seperti itu ya. Sehingga kalau kita punya tadi yang saya katakan, mahasiswa saya kalau kita udah punya IO, saya bilang udahlah pakai IO aja lah. Kamu kan sekalian bisa melihat keterkaitan ke depan dan ke belakang. Kalau mau pakai silakan, tapi kalau kamu mau ngecek lagi yang keterkaitannya ya kamu bisa pakai apa IO. Ya. Tapi IO juga nanti ada kelemahan, makanya nanti pakai apa CGI dan sebagainya. Jadi seperti itu. Yang kedua tadi apa, Bu? Aduh, saya juga lupa. Kalau ini, Bu, kalau data yang dicampur boleh tidak, Bu? Misalnya, misalnya sektor lain ada data pendapatannya ya, ada atau produksi, tapi untuk industri biasanya kan jarang, Bu, data produksinya kita jarang dapat, tapi data tenaga kerjanya ada, gitu. Nah, itu bisa nggak misalnya untuk industri pakai tenaga kerja misalnya? Kalau data pendapatan kan ada. Data pendapatan itu ada semua kan? Sampai level kabupaten itu ada. Tadi yang saya berikan contohnya tadi kan PDRB itu ada, ya. Iya, tapi kalau misalnya untuk misalnya kalau dicampur, kalau misalnya Ibu hitung dari sisi tenaga kerja, hitung juga dari sisi dari sisi pendapatan, silakan saja, tapi jangan dikomparasikan. Ya, jangan dikomparasikan karena dia yang satu pakai data pendapatan, yang satu pakai data apa namanya tenaga kerja. Ya, makanya nanti kalau yang tenaga pendapatan, Ibu bisa bilang nanti, oh ternyata sektor-sektor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, misalnya di wilayah ini, sektor ini, udah. Kalau Ibu pakai data tenaga kerja, bandingkan dengan dia saja, data yang di tenaga kerja itu saja. Oh, kalau misalnya sektor ini kalau misalnya kita ingin mengembangkan sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja di wilayah ini, maka kita kembangkan sektor ya LQ tenaga kerjanya lebih dari satu, seperti itu. Oke, siap Ibu. Ya. Apple membandingkannya. Nanti kalau Mbak Muti, Ibu bandingin Apple dengan Apem itu kan beda banget. Oh iya juga ya, beda banget ya. Apem dengan apa? Apple, jadi nggak ini ya. Oke, Ibu. Tadi ada yang ketiga nggak? Ada sih, tapi tadi udah terjawab oleh Ibu. Untuk penentuan leading sektornya, Bu, apakah kalau nilai LQ-nya itu nilai yang tertinggi atau menekan LQ yang lebih dari satu banyak misalnya, Bu, sektornya. Nah, kita pilih yang mana nih, gitu. Yang jadi leading sektor kalau hanya pakai LQ gitu, Bu. Ya, kalau Ibu mau ngecek lagi, ya, kalau misalnya, ya, mau dicek lagi multiplier-nya itu lebih bagus. Bisa kita ngitung multiplier sektor basis. Di Meken itu ada. Sebenarnya Mbak Muti nyiapin juga buat saya PPT-nya itu multiplier yang sektor basis. Cuman saya pikir ini nggak terlalu menarik kayaknya yang multiplier di sektor basis ini, nanti aja di IO. Nah itu Bu bisa dicek sebenarnya ya, di samping LQ yang tinggi tadi, Ibu juga bisa cek multiplier di sektor basis ya. Nah nanti kelihatan di situ multiplier itu tinggi itu di multiplier yang tertinggi itu di sektor mana. Tapi ya kita ambil yang tadi itu, yang LQ-nya itu di atas satu tadi itu. Ya, seperti itu, Bu. Ya. Nah, multiplier itu kalau bagi yang pemula, multiplier itu efek pengganda, Bapak Ibu sekalian. Ya, dampak pengganda. Jadi kalau kita kembangkan suatu sektor, maka dia akan bisa menarik perkembangan sektor hulunya dan juga mendorong perkembangan sektor hilirnya. Biasanya saya kalau ke mahasiswa saya, cara yang paling gampang saya bilang gini aja, ya di Darmaga dulu kan daerah terpencil tuh kalau yang tahu Bogor ya, Mbak Rati itu tahu Bogor ya. Saya bilang, bayangkan kalau misalnya pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk membangun IPB, artinya pengeluaran di sektor pertanian di situ, Anda bayangkan saya bilang, jadi apa Darmaga ini ya? Oh Bu, sepi yang jelas, tidak berkembang dan sebagainya. Mereka sudah bisa menjawab seperti itu, ya. Nah, yang saya katakan kepada mereka sebenarnya Anda sudah mengerti konsep multiplier dari jawaban Anda. Artinya apa? Ketika dibangun IPB di Darmaga itu, maka itu kan maksud sektor pendidikan. Maka berkembanglah sektor-sektor lain. Ya, jadi pas dibangun IPB itu misalnya 10 miliar oleh pemerintah, uang yang berputar
itu bisa lebih dari 10 miliar. Kenapa? Karena bekerjanya efek pengganda atau multiplier. Caranya apa tadi? Ya sektor lain. Ketika sektor pendidikan IPB itu berdiri di Darmaga, mulai ada kos-kosan. Karena apa? Mahasiswa butuh tempat tinggal. Mulai orang-orang membangun apa? Kos-kosan. Itu berarti jasa penyewaan kan yang berkembang di situ. Ya. Mahasiswa butuh makan, maka berkembanglah apa namanya? Warteg, restoran dan sebagainya. Ya. Lalu kemudian mahasiswa butuh fotokopi, maka kemudian berkembanglah apa namanya tempat-tempat fotokopi. Mahasiswa betah nggak? Saya bilang di Darmaga, nggak akan betah Bu. Maka berkembanglah sektor apa transportasi dan sektor-sektor lainnya. Stop sampai di situ nggak? Saya bilang nggak. Karena apa? Once begitu sektor pertanian, begitu apa banyak warung makan yang berdiri di sekitar Darmaga, maka permintaan terhadap sektor pertanian yang ada di Bogor dan sekitarnya itu akan meningkat. Permintaan terhadap beras naik, permintaan terhadap sayuran naik, ya, permintaan terhadap apa namanya ikan dan sebagainya itu juga akan naik. Begitu ada kos-kosan, saya bilang nggak berhenti sampai di situ saja, tapi kos-kosan itu akan menarik pertumbuhan sektor lainnya, sektor baja, sektor konstruksi, semen, bahan galian dan sebagainya. Terus ya bekerja seperti itu multiplier. Sehingga ketika tadi misal pemerintah mengeluarkan dana 10 miliar membangun IPB di Darmaga, itu uang yang berputar di sana itu lebih dari 10 miliar. Karena tadi bekerjanya efek apa? Multiplier. Nah demikian juga dengan sektor basis tadi. Ya, kalau misalnya sektor basis tadi itu disupport oleh pemerintah misalnya, oke, industri pengolahan yang dikembangkan di situ, investasi di situ di industri pengolahan, ya sebagai apa namanya bentuk supportnya itu. Nanti uang yang beredar di situ itu dengan bekerjanya efek multiplier lebih besar dari apa yang telah disupport oleh pemerintah tadi. Kira-kira seperti itu. Bekerjanya apa efek multiplier. Mangga Mut, lanjut. Tuh, Mut, Pak Bambang Irawan itu udah mau nanya terus dari tadi. Ya Bu, di saya ada bapak-bapak yang juga ingin bertanya Bu, dengan raisingnya. Kita beri kesempatan untuk bapak-bapak dulunya dulu ya Bu ya. Ini ada Pak Laude Sahara. Oh, namanya sama kan Bu? Pak, namanya kok sama sih Pak? Jangan kita saudara Pak. Silahkan Pak. Pak Laude, silahkan Pak. Untuk yang Bapak Laude Sahara, silahkan Pak. Sudah, silahkan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Kok nama kita sama sih Pak? Ya Alhamdulillah. Ya, saya ini tetangga ini sama Indah Samuel tadi. Oh, dari dia. Gorontalo. Oh, Gorontalo ya Pak. Mangga Bapak. Tadi Ibu lebih banyak menggunakan pendekatan ini pendapatan dan tenaga kerja. Dari berbagai riset yang saya pernah baca, juga ELK itu digunakan untuk mengetahui komoditas unggulan. Jadi pendekatannya komoditas. Jadi ada istilah komoditas basis dan ada komoditas non basis. Seperti itu. Ini bagaimana penjelasannya, Bu? Baik, Bapak, langsung saya jawab ya, biar saya nggak lupa. Ya. Jadi kalau kita susun, Pak, kebayang nggak nanti nyusun kayak saya tadi, sektor pertanian, kalau saya latihan tadi pendapatannya berapa kan? Tahun 2019 pendapatannya berapa, pertanian, pertambangan berapa, industri pengolahan berapa, dan seterusnya sampai 17 sektor. Nah, kalau Bapak pakai pendekatan komoditas nanti, pertanian itu komoditasnya berapa ton, misal ya, saya kasih contoh. Pertambangan itu berapa ton misalnya ya. Industri pengolahan, bingung saya, karena kan ada baju di sana, ada macam-macam kan. Nah nanti membandingkannya nggak comparable Pak, karena satuannya beda. Ya, kita nggak bisa membandingkan nanti 3 mobil misalnya di industri pengolahan kita bandingkan dengan 1 ton beras misalnya di sektor apa pertanian. Makanya saya sering mengatakan kepada mahasiswa saya, ELK itu harus dinilai kalau kita pakai apa namanya pendekatan yang pendapatan. Nah, ketika kita nilai itulah dapat pendapatan di sektor pertanian, dapat pendapatan di sektor apa namanya industri pengolahan, jumlah mobil tadi misalnya 3 yang dihasilkan oleh wilayah tersebut dikalikan dengan harga mobil, dapatlah pendapatan di industri pengolahan ya di situ. Lalu kemudian pertanian misalnya berapa
jumlah komoditas yang dia hasilkan dikalikan dengan harganya, dapatlah ini pendapatan. Kalau komoditas tidak saya sarankan, karena itu tadi akan susah Bapak menambahkan. Pertanian itu kan luas, ya, pasti akan sulit menambahkan berapa 1 ton kopi ditambah 1 ton beras ditambah 1 ton ikan. Waduh, nggak bisa Pak dijumlahkan ya kalau ini ya. Kalau pendekatan komoditas seperti itu ya. Sektor industri pengolahan lebih ribet lagi ya, nambahin berapa 10 potong baju ditambah dengan 3 mobil ya, maka dinilai Pak biar gampang ya, seperti itu. Jadi untuk yang LQ itu perlu kita nilai, makanya tadi datanya itu data pendapat seperti itu. Misalnya begini Bu, kita ingin mengetahui komoditas unggulan dalam satu provinsi, misalnya subsektor peternakannya. Di peternakan itu kan ada berapa komoditas, seperti sapi potong, kambing, kemudian unggas, itu gimana itu? Bisa tapi kan at the end Bapak kalau mau nyari yang peternakan tetap harus menjumlahkan 2 ekor kambing ditambah 2 ekor sapi ditambah 2 ekor ayam. Nggak bisa ditambahkan kan tadi Bu Indah kan tadi Bu dibagi dengan total ini loh Bu, pendapatan di situ ya, tadi dia di provinsi itu. Yang nasional dibagi lagi dengan pendapatan di level total pendapatan di level nasional di samping yang sektoral tadi. Seperti itu Bapak. Ya. Ya, baik, makasih. Ya, Pak. Ya, nanti kapan-kapan ketemu Pak. Soalnya nama kita sama. Ya. Salam Bu dari Gorontalo. Ya, salam Pak dari Bogor. Mangga, silahkan. Baik, Ibu, terima kasih juga Pak Laude dan Ibu atas diskusinya. Ini saya kembali lagi ke pertanyaan di chat ya Bu ya. Ada beberapa yang pertanyaan yang sama nih, sepertinya pemikirannya sama. Jadi para peserta ini ingin tahu Bu, kalau misalkan kita fokusnya ke komoditi, atau bisa Bu mencari komoditi unggulan. Jadi kalau ini kan emang sektor ya, emang kita tadi membahasnya. Kalau misalkan ingin menemukan yang komoditi unggulan, tuh apakah LQ juga bisa diaplikasikan Bu? Komoditas itu kan juga sektor perekonomian itu kan kalau kita buat rinci otomatis dia komoditas. Iya. Ya, makanya tadi saya bilang sektor pertanian itu kan kalau kita breakdown lagi Bapak Ibu, kalau punya data tadi, kan tadi saya tunjukkan 60 sektor kan. Di situ kan ada tanaman pangan, ya, tanaman perkebunan. Kalau Bapak Ibu punya lagi lebih rinci, pangan itu misalnya padi, ya, lalu kemudian jagung, kedelai, punya semua pendapatannya tadi, punya semua data penyerapan tenaga kerja di masing-masing itu, otomatis bisa langsung menghitung di situ, ya. Jadi misalnya yang layak dikembangkan di sana padi, ya, dari hasil perhitungan, ya. Yang layak dikembangkan di sana misalnya adalah sektor industri penggilingan kopi misalnya. Kan kalau di 185 itu muncul penggilingan padi itu muncul di 185. Kopi itu rasanya muncul juga, ya. Lalu kemudian industri coklat itu juga muncul, ya. Nah itu otomatis sektor-sektor perekonomian itu kalau kita breakdown tadi itu mengacu kepada komoditas, ya. Makanya kalau Bapak Ibu punya data yang lebih rinci, pakai data yang lebih rinci saja, ya, saran saya, ya. Tapi kalau misalnya datanya terbatas, ya sudah, untuk latihan misalnya bisa menggunakan data itu, atau untuk pegangan, sektor pertanian, nanti bisa dikombinasi dengan survei pertanian apa misalnya yang perlu dilakukan. Kan sudah mengerucut daripada survei semua sektor, 17 sektor itu mau dipilih dulu kan, mendingan misalnya LQ-nya dulu dihitung, dari sini ternyata sektor pertanian, nanti dikombin dengan metode survei tadi, atau pengamatan di lapang, kan lebih mudah melihatnya. Pertanian ternyata kalau di wilayah ini perkebunan loh, kan kelihatan kalau kita survei itu kopi ternyata yang layak untuk dikembangkan misalnya di wilayah. Jadi pendekatan kombinasi itu juga bisa dilakukan seperti itu. Baik Bu, kalau menggunakan data yang lebih rinci, bagian bawahnya juga total PDRB-nya ya Bu ya, bukan total PDRB subsektor ya Bu? Kan total PDRB semua. Baik. Ya. Yang raising hand tambah banyak. Baik, kita kembali ke yang raising hand tambah banyak. Yang raising hand tambah banyak. Waduh. Tambah sore tambah banyak Bu. Apa saya perlu memanggil asisten saya lagi?
Harus ada yang menjawab. Kayaknya saya cari asisten saya, yang satu lagi asik tuh di depan TV. Iya. Baik, kita Ibu mau lanjut ke Mut, itu Bambang Mut dari tadi, kasihan amat Pak Bambang itu. Pak Bambang nanya, Bu, kok di saya tidak ada ya, Bu? Ih, dia ngacungnya raise hand-nya gini. Oh, raise hand-nya begini ya, Ibu, saya nggak kelihatan. Mohon maaf. Ya, Pak Bambang mau nanya, Pak? Silakan. Ya, betul. Pak, di-unmute dulu, Pak. Siap. Terima kasih Bu Mutiara, selamat sore Bu Zahra. Saya Pak Bambang Irawan dari FEB EP UNS Bu, Solo, 11 Maret Solo Bu. Solo, salam Ya, dari Bu. Bogor, Pak. Oh iya, terima kasih Bu, nanti kita sampaikan. Bu, ini saya mau tanya tadi terkait dengan terkonsentrasi. Terkonsentrasi itu maksudnya dalam konteks industri atau di dalam konteks apa namanya produk di dalam PDRB itu sendiri. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, tadi kan ekspornya kan keluar daerah, Bu. Padahal sekarang kita tahu misalnya di Bogor tuh, Bu, sekarang kan Jawa Barat ini kan ekspornya ke Singapura luar biasa ini. Nah, itu dihitung sebagai apa namanya komoditas yang keluar dari daerah enggak dalam konteks LQ ini. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Bambang dari UNS ya, jauh juga ya. Terkonsentrasi yang saya maksud tadi, Pak, itu lebih banyak aktivitasnya di daerah tersebut. Itu yang saya maksud, lebih terkonsentrasi di wilayah tersebut. Jadi sektor pertanian itu ya lebih banyak ya pendapatannya di wilayah tersebut dibandingkan dengan wilayah lainnya. Seperti itu yang saya maksud dengan apa konsentrasi tadi. Atau penyerapan tenaga kerjanya lebih banyak di sektor pertanian di wilayah tersebut dibandingkan dengan wilayah lainnya. Seperti itu kira-kira. Lalu kemudian ekspor. Nah, ekspor tadi masuk, Pak. Ekspor itu kan memang yang paling gampang itu tadi maksud saya menjelaskan kenapa ada international trade dan interregional trade. Biasanya kalau kita ngomong ekspor, bayangan itu mahasiswa saya itu selalu membayanginnya Pak. Membayangkannya ekspor itu keluar negeri. Saya bilang enggak, ekspor keluar negeri iya memang ekspor, tapi kan ada juga dalam konteks regional. Itu yang membedakan teori ekonomi regional dengan teori yang dalam konteks nasional itu dia berbeda di ekspor impornya. Jadi pertumbuhan regional itu berbeda dengan teori pertumbuhan di level nasional karena di situ ada komponen impor dan impor di situ berbeda dengan konteks impor yang ada di level nasional. Impor di situ impor di level wilayah itu mencakup dua itu Pak. Ekspor impor itu mencakup ekspor impor ke luar daerah, tadi yang saya katakan interregional trade, dan ekspor impor ke luar negeri. Itu yang saya sebut international trade. Nah, pengalaman saya international trade gampang nyari datanya. BPS itu lengkap data perdagangan internasional. Yang susah itu nyari data interregional trade. Kita itu nggak pernah tahu berapa misalnya padi yang dihasilkan di Kabupaten Bogor itu dijual di luar wilayah Kabupaten Bogor. Nggak pernah tahu. Zaman dulu ada yang namanya jembatan timbang. Ya, nah ini kalau angkatan saya pasti tahu ya. Pernah tahu itu ada jembatan timbang. Kalau angkatan Muti kayaknya udah nggak tahu tuh jembatan timbang karena sudah dihapus ya. Dulu itu dihapusnya, dulu saya sama Bu Rina itu almarhumah ya, sedih banget ya, ketika jembatan timbang itu dihapus. Kenapa? Karena dari data jembatan timbang itulah kami bisa mendapatkan data berapa komoditas yang ada di suatu wilayah yang keluar wilayah tersebut dan dikirim kemana. Itu kalau yang nyatet itu rajin bisa ketahuan. Misalnya beras hari ini 500 kg, itu dikirim ke Cianjur dari ini jembatan timbang ya ini datanya itu kelihatan. Tapi waktu itu alasannya terlalu banyak korupsi di situ. Saya nggak tahu alasannya yang lainnya apa, tapi setahu saya itu kita bilang ya kalau alasannya itu ya hapus saja pungli di sananya, jangan jembatan timbang yang dihapuskan karena itu menyulitkan orang-orang yang memang konsentrasi di interregional trade untuk mencari data terkait itu. Nah, mungkin nanti kalau di sini ada para pengambil kebijakan, mungkin
itu bisa ini lagi diperlihatkan sehingga kelihatan nanti apakah suatu daerah itu surplus, defisit, atau memang balance perdagangannya itu antar daerahnya itu, ya. Kita nggak pernah tahu Bogor ini perdagangan antar komoditasnya itu apakah surplus, apakah balance, ya, atau defisit. Berapa surplusnya, berapa defisitnya, kita nggak pernah tahu karena tidak ada data yang bisa mendukung hal tersebut, ya, untuk kita mengetahui keadaan menghitung interregional trade tersebut. Seperti itu kira-kira Pak Bambang. Muti. Bagaimana Pak? Sudah. Baik, terima kasih jawabannya Bu dan juga pertanyaannya dari Pak Bambang. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk Bu Delima, apakah masih ingin bertanya? Aduh, Bu Delima. Iya, tadi Bu Delima ingin bertanya, raising hand, tapi ternyata handnya di lower lagi. Jadi saya hanya ingin memastikan apakah Bu Delima masih ingin bertanya, karena kebetulan di urutan selanjutnya. Bu Delima? Atau sudah keluar? Oh, masih ada. Bu Delima, apakah masih ingin bertanya? Sepertinya belum ada jawaban ya Bu. Kita lanjut saja ke yang raising hand lagi. Ada Bapak Prince Charles Heston, silakan Pak. Pak Heston. Iya. Selamat sore Bu Sahara. Selamat sore Pak Heston. Dari mana Pak? Saya Pak Charles. Saya dari Makassar Bu. Oh Pak Charles. Dari Makassar Ya. Pak. Banyak Ya. dari Sulawesi hari ini. Iya. Pak. Favorit Elki kali ya. Oh, salam dari Bogor buat Sulawesi. Ya. Gini Bu, ini saya dulu pernah belajar Elki, tapi udah lama banget ya. Tapi belum pernah pakai untuk kegiatan research atau penelitian. Baru sekarang lagi brainstorming lagi dan ternyata menarik banget gitu. Jadi untuk menentukan strategi pengembangan ekonomi, saya pikir secara sederhana ya bisa pakai Elki ini ya. Saya pikir ya. Cuma apakah karena saya kebanyakan pakai alat analisis yang menggunakan waktu sehingga sering akrab dengan yang namanya time lag gitu. Nah, jadi kan tadi waktu data Ibu sampaikan itu ada tahun 2018 sama 19. Nah, saya jadi penasaran gitu, apakah time lag ini berpengaruh terhadap analisis Elki ini gitu. Karena kalau dia pun berpengaruh, mungkin akan menyebabkan hasil dari analisis ini menjadi bias atau tidak. Itu aja Bu, saya pengen pencerahan. Time lag-nya itu Bu Sarah. apa sih Pak? Time lag itu kan misalnya tahun yang akan berpengaruh terhadap data misalnya tahun 2018 yang kita ambil gitu. Tahun sebelumnya gitu. Oh, nah kalau ini Bapak dalam konteks kenapa tadi saya memperlihatkan dari waktu ke waktu, dari 2014 sampai 2019, itu kan dari tahun ke tahun. Tadi itu saya hanya ingin memperlihatkan bahwa dinamis loh, Elki ini bisa berubah loh, bukan berarti ketika kita menghitung sekali, misalnya tahun 2014 kita hitung sekali, pertanian itu akan jadi sektor unggulan terus, enggak. Mungkin dia berubah karena ada perubahan di level eksternal, di external side-nya itu ya. Jadi kalau saya ya, unsur waktu yang dia masukkan di situ bukan seperti model ekonometrik itu, Pak. Jadi dia hanya menunjukkan ini loh Elki di masing-masing sektor di wilayah tertentu pada tahun itu. Udah itu saja ya. Jadi bukan seperti pemodelan ekonomi seperti itu ya gitu. Iya, Bu. Saya pikir kayak pemodelan ekonomi yang lain gitu, tahun-tahun yang sebelumnya itu bisa berpengaruh gitu terhadap data itu ya. Iya. Enggak, Pak. Gitu kita aja, Bu. enggak melihat ke situ. Oh iya, ya oke. Ya, makasih Bu Sarah. Ya, mangga. Terima kasih, Bapak. Sepertinya sudah 5:25, Bu. Bagaimana? Apakah mau dibuka satu lagi pertanyaan atau bagaimana? Atau orang BPS mau komen juga boleh kok. Oh, itu ada datanya ini kan di BPS semua tuh.
Iya, benar. Bu Delima apa mau bertanya, Bu? Ini sedang membuka videonya, Bu Delima. Bu Delima silahkan. Nah, Bu Delima ini banyak juga nih pengalaman. Boleh ini kok Bu komen. Nggak usah nanya Ibu ya. Bu, Ibu punten unmute Bu. Bu Delima. Unmute dulu, Bu. Unmute Ibu. Mikrofonnya. Oke. Sudahkah? Sudah Bu. Sudah. Oke. Bu Delima. Baik. Ibu, saya ngeri-ngeri sedap kalau Ibu nanya. Enggak. Kan kalau tadi menentukan sektor leading atau sektor basis pada tahun tertentu, daerah tertentu dan sebagainya. Kalau Bunda balik ya sekarang ya. Iya, Bu. Ini dampak COVID ini. Dampak COVID tahun 2020. Ya. Manakah yang menjadi bukan leading sektor gitu kan? Bisakah ditentukan seperti itu dengan menggunakan cara yang sama? Ya, yang kedua adalah kalau sudah kita tentukan pertanian jadi leading sektor misalnya di Sumatera Selatan, kemudian kita mau breakdown itu menjadi leading sektor ke per kecamatan, lalu melihatnya ke komoditi apa, how we gonna do, bagaimana? Secara sektor 17 sektor tadi oke, seperti itu. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah nih kalau Kementerian Pertanian misalnya, walaupun sudah kita hitung LQ-nya seperti itu, tapi tetap mengatakan bahwa sektor pertanian itu harus jadi leading sektor di Sumatera Selatan. Nah, misalnya begitu, misalnya. Nah, ini bagaimana mengkonek antara analisa kita dengan impose kebijakan, kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, waduh, kelas berat ini pertanyaan. Baik, yang pertama. Gimana Dek? Gimana Nanda? Nah, Bu Delima, kalau datanya, saya manggilnya Yunda ya, cuman saya agak ini juga ya, Bunda atau kalau di boleh. Lebih enak panggilnya Bunda, kan masih anak-anak itu, masih muda sekali. Ya, kita Bapak Ibu kalau di Sumatera Selatan memanggil kakak perempuan itu Ayu. Jadi saya kalau sama Bu Delima kalau lagi deketan itu Ayu, tapi kalau lagi saya nggak berani manggilnya. Sudah ya? Iya. Apakah bisa kita menghitung yang sektor yang bukan merupakan sektor unggulan? Bisa Bunda, kalau ada datanya. Asal BPS nanti bisa mengeluarkan data misalnya dari sisi pendapatan ketika COVID-19 ini, misalnya PDB triwulan ke berapa ya? Kan triwulan itu 3 bulanan ya? Kedua. Itu 3 bulanan ya berarti ya? Kedua, iya betul. Nah kalau misalnya dia triwulan kedua itu sudah bisa mengeluarkan data itu di tahun 2020 ini bisa kita hitung Bunda. Ya. Tapi kalau datanya belum ada ya tentu saja nggak bisa. Cuma BPS biasanya kalau triwulanan lumayan ini kok cepat walaupun itu preliminary tapi bisa kita pakai lah untuk menghitung. Jadi bisa ya Bunda ya untuk itu. Kemudian nah sampai ke level kecamatan tadi, nah itu yang saya katakan tadi Bunda. Kalau Indonesia ini nasional lengkap ya data PDB-nya ya dan penyerapan tenaga kerjanya. Provinsi juga lengkap. Kemudian kabupaten kota juga lengkap, sama persis formatnya PDRB-nya. Tapi ketika sampai di kecamatan, ya kelurahan atau desa, wah itu nggak ada datanya itu ya. Mahasiswa saya itu ketika KKN, Bu, saya mau pakai LQ aja karena itu paling gampang, Bu. Saya mau ngitung LQ kecamatan ini aja. Saya biasanya nggak saya iniin dulu, nggak saya patahkan dulu semangatnya. Mangga silahkan, saya bilang. Cari nanti ya, Dek, datanya ya. Kalau ketemu, hitung LQ-nya. Pas sudah seminggu di sana, Bu, nggak ada data LQ kecamatan. Emang nggak ada, saya bilang ya, kenapa? Terbatasan data itu, saya bilang. Ya, akhirnya ujung-ujungnya mereka pakai skalogram lagi dan sebagainya. Tapi saya bilang, nggak apa-apa. Tapi kamu tahu sendiri, saya bilang, bahwa mencari data yang seperti yang saya tampilkan tadi itu pun dari level kecamatan, itu sepengetahuan saya tidak ada. Nggak tahu kalau BPS mungkin menyimpan itu, ya, itu mungkin bisa di-share ke kita.
Kemudian untuk sektor pertanyaan ketiga tadi, untuk sektor pertanian, misalnya ini ya Bunda ya, kalau saya tangkap tadi sektor pertanian itu bukan merupakan sektor unggulan, tetapi ingin dijadikan sektor unggulan, ya. Betul. Tetap ingin dijadikan sektor unggulan. Nah, kalau saya ya, begini saya, kalau memang tetap ingin dijadikan sektor unggulan, ya, mungkin bisa kita breakdown lagi, ya. Cari aja yang LQ-nya paling tinggi kalau pakai pendekatan LQ, ya. Atau kalau kita mau multiplier tadi ngitung juga multipliernya, cari aja yang multipliernya itu paling tinggi. Itu yang kita sarankan untuk dikembangkan, karena ketika dia dikembangkan diharapkan bisa menarik pertumbuhan sektor lainnya. Atau kalau misalnya pakai IO, Bunda, kelihatan nanti walaupun dia mungkin nggak terlalu besar, tetapi tidak sebesar sektor lain, tapi mungkin di antara sektor pertanian yang kita breakdown tadi, dia yang paling besar multiply kemampuannya dalam hal menarik sektor hulunya dan mendorong perkembangan sektor hilirnya, seperti itu. Win-win solution. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ibu sudah 5.32, Bu. Bagaimana? Ya, sudah. Sudah cukup ya, Bu ya? Makasih. Jadi saya juga udah kabur nih dari tadi. Untuk sesi diskusi ini mungkin masih belum bisa mengcover semua pertanyaan. Jadi kami mohon maaf untuk para peserta webinar yang belum tercover pertanyaannya. Tapi semoga sudah ada manfaat yang bisa diambil dari webinar ini. Terima kasih Bu Sahara atas presentasi dan materinya, dan juga kepada para peserta yang sudah sangat aktif bertanya, kami sangat menghargainya. Mungkin Bu Sarah ada kata penutup dulu sebelum saya akhirnya tutup di paling akhir. Silahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi terima kasih tentu saja sudah bersama-sama ya selama 2 jam kita mendiskusikan. Saya juga banyak belajar dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi bukan berarti kami lebih tahu di sini, tetapi ya memang harus belajar bersama terus ya, untuk terutama mencari leading sektor di suatu wilayah, karena itu tadi sifatnya dinamis ya. Nanti bisa sharing juga, sebenarnya tidak harus satu arah ya. Nanti silakan, mungkin karena ini hari pertama ya, hari kedua besok itu mangga yang punya pengalaman itu bisa di-share juga kira-kira di lapangan itu seperti apa, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Jangan lupa besok Bapak Ibu sekalian ship share ya yang akan disampaikan oleh Mbak Muti ya. Nah, nanti di besok itu kelihatan pergeserannya dari selama 5 tahun itu seperti apa, itu bisa terlihat di ship share. Ya, di situ waktu udah lumayan diperhatikan sekali ya Muti ya untuk dianalisis. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mangga silahkan ditutup. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, jadi untuk webinar sesi pertama hari ini sudah selesai. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu,